Sungguh tak kusangka, janda korban KDRT yang kutolong justru tega tiduri suamiku yang seorang kepala desa. Saat semua terbongkar, ku buat mereka menangis menyesal. Namaku Dewi, istri dari Pak Erlambang, kepala desa Wening Asri. Desa kami asri, tenteram, dan orang-orang saling mengenal seperti keluarga sendiri. Sebagai istri kepala desa, aku tak sekadar mendampingi suami di acara-acara formal. Aku adalah ibu PKK, aktif mengurus kegiatan sosial, pelatihan ibu rumah tangga, pembagian bantuan pangan, bahkan hingga mengantarkan warga berobat jika mereka tak punya kendaraan. Orang-orang mengenalku sebagai wanita ramah dan penyayang. Aku selalu membuka pintu rumah selebar mungkin untuk siapa saja yang membutuhkan. Aku percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang memberi manfaat. Kupikir, aku sudah menjadi versi terbaik dari seorang istri dan warga desa. Kupikir, hidupku sempurna. Suamiku, Pak Erlambang, sosok yang disegani di desa ini. Wibawa dan ketegasannya membuatnya dihormati. Tapi di balik sikapnya yang tegas, dia juga sering bercerita padaku soal warga yang butuh bantuan. Dan aku selalu mendengarkan dengan empati. Suatu sore, saat kami sedang duduk menikmati teh di teras rumah, ia mulai menceritakan tentang seorang warganya, Ayu, perempuan muda, cantik, dan malang. Dia janda KDRT, kata suamiku sambil menghela napas. Tubuhnya lebam, hatinya penuh luka. Aku kasihan, why, dia tak punya siapa-siapa. Aku langsung tersentuh. Kasihan ya, gumamku. Apa kita bisa bantu sesuatu? Beberapa hari kemudian, suamiku memintaku untuk menemani dia mengunjungi Ayu. Katanya agar Ayu tidak merasa sendirian, agar ia tahu bahwa ada orang-orang baik yang peduli. Aku mengiyakan tanpa ragu. Aku siapkan sembako, obat, dan pakaian bekas layak pakai. Begitu sampai di rumah kontrakan kecil itu, hatiku langsung mengkerut. Rumah reot, dindingnya lapuk, bau lembab, dan Ayu. Dia membuka pintu dengan wajah pucat, tubuh kurus, dan mata sembab. Ketika ia menangis di pelukanku, aku ikut menangis. Aku pikir, inilah bentuk cinta sesama perempuan, saling menguatkan. Aku bantu mengurus perceraiannya, mengadvokasi ke pengadilan agama, hingga menemaninya mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya. Setelah resmi bercerai, aku bahkan memohon pada suamiku agar Ayu diberi pekerjaan. Kasih dia pekerjaan di kantor desa, Bang. Kasihan, dia sendirian. Setidaknya kalau dia kerja, ada pegangan, ada harapan baru. Awalnya, suamiku tampak ragu, tapi akhirnya ia setuju. Ayu pun menjadi staf kontrak di kantor desa. Ia membantu administrasi, kadang ikut mendata warga penerima bantuan. Dalam waktu singkat, ia dikenal sebagai staf muda yang cekatan, rajin, dan, ya, tentu saja, cantik. Aku bangga. Kupikir, aku telah menyelamatkan hidup seorang perempuan. Kupikir, aku telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi, ternyata dari situlah kehancuranku dimulai. Semakin hari, aku mulai merasakan ada yang berubah. Suamiku semakin sering menyebut nama Ayu. Mulanya hanya soal pekerjaan. Seperti, tadi Ayu bantu periksa berkas bantuan itu, cepat kerjanya. Lalu jadi hal-hal kecil seperti, Ayu itu kalau bikin kopi enak ya, mirip kamu zaman dulu. Aku tertawa waktu itu.
Kupikir itu candaan. Tapi lama-lama, aku merasa seperti orang bodoh yang tak tahu bahwa dirinya sedang dikhianati pelan-pelan. Waktu suamiku sering pulang larut dengan alasan rapat dadakan, aku masih percaya. Ketika aku datang ke kantor desa dan mendapati Ayu sedang tertawa kecil sambil menyerahkan berkas ke suamiku yang duduk terlalu santai di meja kerjanya, aku mengusir perasaan curiga itu jauh-jauh. Ayu itu kan seperti adik, bisikku pada diri sendiri. Suamiku tidak mungkin mengkhianatiku. Aku yang membantunya membangun kepercayaan di mata warga. Tidak mungkin. Tapi kenyataan selalu punya cara paling kejam untuk membuka mata. Sore itu, aku datang tanpa kabar ke kantor desa, membawa cemilan untuk staf kantor. Aku pikir, sebagai ibu kepala desa, ini bentuk perhatian yang sederhana tapi berarti. Tapi ketika aku melangkah ke ruang kerja suamiku, langkahku terhenti. Pintu sedikit terbuka. Aku melihat Ayu berdiri terlalu dekat dengan suamiku. Tangannya di bahu Pak Erlambang. Mereka tertawa. Lalu suamiku mengusap rambutnya. Dunia seolah berhenti. Tanganku gemetar. Nafasku tercekat. Aku hampir menjatuhkan kotak berisi pastel dan risoles yang kubawa. Mereka tidak menyadari aku di sana. Aku melangkah mundur perlahan, tak ingin membuat keributan. Tak ingin mempermalukan diriku di depan orang lain. Aku pulang. Dengan langkah yang seperti mayat hidup. Malamnya, aku hanya duduk di kamar, memandangi wajah suamiku yang sedang mandi di kamar mandi. Pikiranku kacau. Aku ingin menjerit. Ingin marah. Tapi aku terlalu syok untuk merasa apapun. Inilah ganjaran dari niat baikku, rupanya. Aku pikir, aku menyelamatkan seorang perempuan. Nyatanya, aku membawa masuk serigala ke rumahku sendiri. Aku mulai mengingat setiap momen, setiap percakapan mereka yang dulu kuanggap biasa, setiap senyum Ayu yang sekarang terasa sinis di mataku, setiap kalimat pujian dari suamiku tentang dia yang ternyata bukan basa-basi, melainkan kekaguman yang makin liar. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku sedang menghadapi perang. Perang antara harga diri, kesetiaan, dan pengkhianatan, yang selama ini berdiri di depan wajahku sambil tersenyum manis. Namaku Dewi. Usia 42 tahun. Aku adalah istri dari Erlambang, kepala desa Wening Asri, sebuah desa yang namanya seindah nuansa yang dibawanya. Udara segar, sawah menguning, suara burung setiap pagi, dan wajah-wajah penduduk yang ramah membuat hari-hariku seolah tanpa keluhan. Aku menjalani kehidupan yang mungkin diidamkan banyak perempuan di luar sana. Suamiku, Pak Erlambang, dikenal tegas tapi adil. Ia dihormati warga, bahkan sampai ke desa tetangga. Setiap kali ada masalah, entah itu soal tanah, bantuan sosial, hingga pertengkaran rumah tangga warga, mereka akan datang ke rumah kami dan berkata, "Pak Erlambang, Bu Dewi, tolong bantu selesaikan." Kami seperti pasangan panutan. Aku aktif di PKK, kegiatan ibu-ibu, pengajian, pelatihan menjahit dan memasak, hingga pengelolaan UMKM desa. Nama, Bu Dewi, disebut-sebut dengan hormat. Kadang bahkan terlalu hormat sampai aku sendiri merasa sungkan. Tapi aku tahu, itu karena suamiku, dialah sosok yang membawa nama baik keluargaku. Setiap pagi, aku bangun pukul 5. Meskipun ada pembantu, aku lebih suka menyiapkan teh dan sarapan sendiri untuk suamiku. Ada kepuasan yang aneh saat melihat dia duduk di kursi rotan di teras depan, membaca koran sambil menyeruput teh buatan tanganku. "Wai, besok rapat RT, kamu ikut ya,"
katanya suatu pagi. Kita diskusi soal posyandu dan pengadaan bibit sayuran. Aku mengangguk, tersenyum. Siap, Pak Kepala Desa, jawabku sambil tertawa kecil. Kami tak pernah bertengkar hebat. Kalaupun ada beda pendapat, kami selesaikan dalam bisik-bisik malam saat anak-anak sudah tidur. Erlambang bukan suami romantis, tapi dia suami yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah melupakan ulang tahunku, bahkan masih suka mengirim pesan-pesan kecil lewat WhatsApp seperti, "Jangan lupa makan siang ya, Wai. Cuaca panas, jangan keluyuran terus." Hubungan kami hangat, tak membara seperti pasangan muda, tapi seperti api kompor yang menyala tenang, cukup untuk menghangatkan rumah, cukup untuk merasa aman. Anak kami 2 orang, keduanya sudah di luar kota. Yang sulung kuliah kedokteran, yang bungsu masih SMA dan tinggal di asrama pesantren. Rumah kami besar tapi sepi, dan itu membuatku lebih sering melibatkan diri dalam kegiatan desa. Kadang aku ke balai desa, kadang mengurus kelompok tani wanita, kadang mengunjungi warga yang baru melahirkan. Dan di setiap kegiatan itu, aku selalu merasa bangga. Karena kehadiranku dianggap penting. Karena aku merasa dibutuhkan. Bu Dewi, enak kalau ibu ikut. Warga jadi semangat, kata Bu Ratna, ketua RT, saat kami mendatangi rumah janda tua yang sakit. Aku hanya tertawa, meski dalam hati aku merasa hangat. Aku merasa seperti akar dari pohon besar yang bernama Wening Asri. Tak tampak, tapi menopang. Tak dikenal luar, tapi dirasakan dalam. Suamiku pun sering mengandalkanku. Setiap kali ada urusan warga yang menyentuh ranah perempuan, kekerasan rumah tangga, perceraian, masalah anak sekolah, atau konflik keluarga, Erlambang akan berkata, "Wai, kamu yang turun tangan ya. Kamu lebih halus, lebih bisa bicara ke hati mereka." Aku suka saat dia bicara seperti itu. Ada rasa dipercaya, rasa dihargai. Kami seperti tim. Ia di bidang administrasi dan kepemimpinan, aku di lapangan dan emosi. Dan selama bertahun-tahun, pola itu berjalan sempurna. Pernikahan kami berjalan 20 tahun. Tak selalu manis, tapi stabil. Tak semua orang bisa menikmati stabilitas dalam rumah tangga, kan? Maka aku mensyukurinya. Walau kadang aku rindu kejutan-kejutan kecil. Rindu masa-masa kami masih muda dan belum punya apa-apa. Tapi aku tak pernah berani mengeluh. Karena aku tahu, banyak istri di luar sana yang tidak seberuntung aku. Hari Minggu adalah hari paling sibuk. Walau bukan hari kerja, justru jadwal penuh dengan kegiatan sosial. Pagi itu aku mengenakan kebaya hijau Tosca, riasan tipis, dan selendang batik. Ada lomba memasak antar dusun dan aku diminta jadi juri. Suamiku mengantarku ke lokasi dengan motor dinas. Orang-orang melambai, beberapa menyapa sambil berseloroh, ibu kepala desa makin cantik aja. Aku tertawa. Kupikir itu hanya basa-basi warga desa. Tapi tetap saja, rasanya menyenangkan. Saat aku mencicipi rendang milik peserta terakhir, Pak Erlambang berdiri di belakang, menyodorkan botol air mineral. "Kamu pasti kehausan. Duh, jangan kebanyakan makan pedas, perut kamu bisa kambuh." Aku mendongak dan menatapnya. "Loh, kok perhatian banget?" Dia tersenyum. "Ya harus dong. Ibu kepala desa ini kan aset utama Wening Asri." Semua orang tertawa. Dan saat itu, aku merasa seperti perempuan paling bahagia di dunia. Sore harinya, kami duduk berdua di ruang tamu. Seperti biasa. Anak-anak menelepon lewat video call. Kami bercanda, bertanya kabar, dan menertawakan cerita lucu dari anak bungsu kami yang katanya mulai jatuh cinta dengan teman sekelas.
Malam turun dengan angin sepau-sepau. Aku sedang melipat baju saat suamiku menutup laptop dan bersandar ke sofa. Why? HM? Kamu pernah dengar nama Ayu, kan? Aku mengerutkan dahi. Yang mana ya? Itu loh, warga kita. Umurnya masih 26, tinggal di RT 4. Dia pernah ikut pelatihan sablon tahun lalu. Suaminya kasar. Sering mukul. Beberapa kali sempat ke puskesmas karena luka. Aku langsung terdiam. Hatiku mencelos. Barusan dia datang ke kantor desa, mukanya lebam. Aku tanya, dia cuma bilang jatuh. Tapi aku tahu, itu bukan jatuh. Kamu tahu perasaan itu. Why? Waktu seseorang bohong tapi matanya minta tolong. Aku mengangguk pelan. Kasihan, gumamku. Nah, aku mikir, bisa nggak ya kamu bantu dia? Ya setidaknya didatengin. Dikuatkan. Kan kamu biasanya cocok kalau ngobrol sama warga perempuan. Aku menatap wajah suamiku. Pandangannya serius. Tidak ada tanda aneh. Hanya rasa iba. Boleh. Kapan kita ke sana? Besok pagi. Aku juga ikut ya. Biar dia tahu, kita peduli. Aku mengangguk lagi. Dalam hati, aku merasa bangga. Bahwa kami bukan hanya pasangan kepala desa yang dihormati, tapi juga punya jiwa sosial yang tinggi. Kupikir, saat itu, hidupku benar-benar berada di jalur yang tepat. Kupikir, aku dan suamiku sedang menabur ladang kebaikan yang suatu saat akan membuahkan pahala dan cinta kasih. Aku bahkan sempat berkata, kalau kita bisa bantu dia bangkit, itu amal jariah, Bang. Dan suamiku menatapku sambil tersenyum kecil. Itu kenapa aku bangga punya istri kayak kamu. Why? Aku tersenyum saat mendengarnya. Tersenyum lebar. Karena ucapan itu seperti pemantap dari segalanya. Aku tidak tahu bahwa di balik kalimat manis itu ada kisah pahit yang sedang tumbuh diam-diam. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi saat aku bersiap. Aku mengenakan blus panjang warna krem dengan rok batik sederhana. Tidak berlebihan. Aku ingin terlihat hangat, tidak mencolok. Ini bukan kunjungan formal, tapi lebih seperti silaturahmi dari hati ke hati. Siap, Wai? Tanya Erlambang dari ruang tamu. Aku mengangguk. Kita bawa sembako sedikit ya, aku udah siapkan. Biar dia nggak sungkan. Kami berangkat dengan mobil dinas. Selama di perjalanan menuju rumah Ayu, aku diam memandangi jendela. Di luar, petani sibuk mengairi sawah. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki di pinggir jalan. Tapi pikiranku justru tertuju pada perempuan bernama Ayu. Aku belum pernah bertemu langsung dengannya. Hanya mendengar cerita dari Erlambang dan beberapa ibu-ibu di PKK. Ayu adalah gadis desa yang dinikahi oleh seorang pria dari dusun sebelah, seorang sopir truk lintas kota yang konon temperamental. Baru 2 tahun menikah, tapi Ayu sering terlihat dengan wajah lebam, tangan terluka, mata bengkak. Ada yang bilang dia pernah pingsan karena dicekik suaminya, kata Bu Ratna suatu kali dalam rapat PKK. Tapi Ayu nggak pernah ngaku. Katanya cuma jatuh dari kamar mandi. Sahut yang lain, aku hanya menggeleng waktu itu. Perempuan kadang terlalu kuat menutupi luka, terlalu sabar pada penderitaan, dan terlalu takut untuk lari dari sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Kami berhenti di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Dindingnya dari anyaman bambu, catnya sudah pudar. Ada bekas terbakar di salah satu sudut, entah karena kompor atau rokok. Aku melihat sepasang sandal usang di depan pintu.
Suamiku mengetuk pelan. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Ayu. Dia muda, jauh lebih muda dari yang kubayangkan. Wajahnya cantik, tapi letih. Matanya sembab, pipinya sedikit membengkak, dan ada bekas luka di dekat pelipisnya. Ia mengenakan daster lusuh warna biru pudar. Ketika melihat kami, ia sempat terkejut. Lalu buru-buru membungkuk sopan. "Pagi, Pak Erlambang." "Ibu," suaranya pelan. "Boleh kami masuk sebentar?" "Yu?" tanya suamiku lembut. Ayu mengangguk cepat dan mempersilakan kami masuk. Rumahnya hanya terdiri dari 2 ruangan. Ruang tamu kecil yang sekaligus ruang tidur, dan dapur di belakang yang menghitam karena jelaga. Di sudut ruangan ada tikar dan bantal tipis. Aku duduk pelan di lantai, dan Ayu dengan kikuk ikut duduk di hadapanku. Suamiku memilih berdiri di dekat pintu, memberi kesan bahwa kami tidak akan lama. "Bagaimana kabarmu, Ayu?" tanyaku dengan senyum lembut. Ayu menunduk. "Alhamdulillah, Bu, sehat." "Luka di wajahmu itu kenapa?" tanyaku hati-hati. Dia tersenyum kaku. "Kejatuhan jemuran, Bu. Lagi narik tali, terus." Aku meraih tangannya. Tangannya dingin, kurus, dan ada bekas merah di pergelangannya. "Ayu, kita perempuan. Kita tahu bedanya luka jatuh dan luka karena dipukul." Ia menunduk lebih dalam. Matanya mulai berair. Dan dalam hitungan detik, bahunya berguncang. Tangis itu akhirnya pecah. Tangis yang ditahan entah sudah berapa lama. Dia marah karena aku tanya soal uang belanja. Katanya aku nggak tahu diri. Dia lempar piring. Dia tarik rambutku. "Bu," suaranya tercekat, tangannya gemetar. Aku memeluknya. Memeluk dengan pelan dan hati-hati, seperti memeluk luka yang tak kelihatan. Aku tahu rasa itu. Bukan karena aku pernah mengalaminya, tapi karena sebagai perempuan, empati itu datang seperti insting. "Kenapa nggak lapor polisi, Yu?" "Takut, Bu. Dia pernah bilang, kalau aku lapor, dia akan bunuh aku. Atau setidaknya, bikin aku cacat." Aku tak sanggup berkata-kata. Hanya mengusap punggungnya pelan. Suamiku duduk mendekat dan berkata, "Kamu sudah tidak sendiri sekarang, Ayu. Kita akan bantu." Hari itu, kami bicara hampir 2 jam. Ayu menceritakan semuanya. Dari pernikahan kilat tanpa restu orang tua, tekanan ekonomi, suami yang sering mabuk dan berjudi, hingga malam-malam penuh tangisan. Aku mendengar semuanya dengan dada sesak. Sebelum pulang, aku menatapnya dan berkata, "Ayu, kamu perempuan berharga. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kalau kamu mau keluar dari rumah ini, kami akan bantu." Dia mengangguk pelan. "Tapi aku nggak punya siapa-siapa, Bu." Aku menggenggam tangannya. "Sekarang kamu punya aku." Seminggu kemudian, Ayu resmi pindah dari rumah itu. Kami bantu proses pengaduan ke pengadilan agama untuk perceraian. Sementara itu, ia tinggal sementara di rumah kosong milik kepala dusun yang sedang pergi keluar kota. Aku yang mengurus segala keperluan Ayu. Mulai dari surat pengantar, konsultasi hukum, sampai menenangkannya setiap malam saat dia panik dan takut suaminya datang mencari. "Ibu, aku takut dia tahu aku di sini." "Tenang, Yu. Dia tidak akan menyentuhmu lagi. Kami jaga kamu." Ayu berubah perlahan.
Dari perempuan yang selalu menunduk dan menangis, menjadi perempuan yang mulai bisa bicara dengan lantang. Dia ikut pelatihan menjahit yang diadakan PKK. Bahkan membantu mengajar anak-anak mengaji di musala. Dan saat proses perceraiannya selesai, aku berkata pada Erlambang, "Bang, bantu carikan dia kerja, ya. Kalau bisa, di kantor desa saja. Biar dia punya penghasilan tetap." Suamiku tampak ragu. "Nggak enak, Wai. Takut orang ngomong. Aku yang tanggung. Lagi pula, siapa lagi kalau bukan kita yang kasih kesempatan kedua untuk hidup yang lebih baik?" Akhirnya, Ayu diterima sebagai staf kontrak di kantor desa. Tugasnya ringan, membantu administrasi, arsip data, dan kadang ikut ke lapangan saat pendataan. Dia datang ke kantor dengan baju rapi, senyum manis, dan perlahan kecantikannya mulai mencolok. Aku tak pernah berpikir macam-macam. Aku tetap melihat Ayu sebagai adik, sebagai korban, sebagai perempuan yang sedang belajar bangkit. Setiap malam, aku masih sering mengingatkannya, "Jangan lupa sholat malam, Yu. Minta petunjuk, agar hatimu tetap kuat." Dia akan menjawab, "Terima kasih, Bu. Kalau nggak ada ibu, mungkin aku udah gila." Dan aku akan tertawa sambil berkata, "Gila itu kalau kamu kembali ke laki-laki yang menyiksa. Sekarang kamu waras. Dan kamu bebas." Kupikir saat itu, aku telah menyelamatkan seseorang. Kupikir, aku telah melakukan yang terbaik sebagai manusia, sebagai perempuan. Kupikir, kehadiran Ayu di hidupku adalah ladang amal. Kupikir, aku sedang mengangkat seorang perempuan yang terinjak, agar dia bisa berdiri tegak. Tapi aku tidak tahu, bahwa dalam diam, Ayu telah mulai belajar, cara mencuri apa yang aku miliki. Dan yang paling menyakitkan adalah, dia belajar itu, dariku sendiri. Sejak hari pertama Ayu menginjakkan kaki di rumah kontrakan yang kami siapkan untuknya, aku tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan entah bagaimana, aku merasa ikut bertanggung jawab atas hidup barunya. Setiap sore, selepas semua kesibukan PKK dan kegiatan desa, aku menyempatkan diri mampir. Aku bawa makanan kecil, kadang masakan rumah, atau hanya sekadar teh hangat dan cerita ringan. Tapi dari semua yang kubawa, yang paling Ayu butuhkan sebenarnya adalah telinga yang mendengarkan. Ia seperti bendungan yang retak. Begitu kubuka sedikit celahnya, semua cerita pilu mengalir deras. "Ibu tahu nggak?" katanya suatu sore sambil menatap cangkir tehnya, "pertama kali aku dipukul itu malam pengantin." Aku mengerjap. Tak menyangka. Dia mabuk. Teman-temannya kasih minuman katanya biar malamnya jadi panas. Aku cuma bisa diam di kamar. Pas dia datang, dia tampar aku karena katanya aku terlalu kaku. Aku syok. "Bu, aku pikir, mungkin itu normal. Namanya juga baru menikah." Aku menggenggam tangannya. "Itu tidak normal, Yu. Tidak pernah normal." Matanya bergetar. Setiap aku bilang tidak suka, dia marah. Kalau aku nangis, dia bilang aku manja. Pernah aku sembunyi di rumah orang tua, tapi dia datangi mereka. Dia bilang, aku istri durhaka. Orang tuaku malah suruh aku pulang. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Sakit rasanya, mengetahui bahwa seorang perempuan bisa dipaksa mencintai penjara bernama pernikahan hanya karena rasa takut dan rasa malu. Dan lebih sakit lagi saat tahu tidak ada yang berdiri di sisinya, kecuali aku. Setiap malam, Ayu semakin terbuka. Ia menangis di bahuku. Ia berdoa dalam pelukanku. Ia menyebutku penyelamat, dan aku merasa
Ya, mungkin benar. Mungkin inilah bentuk keberkahan menjadi istri kepala desa. Aku punya kuasa untuk melindungi perempuan lain. Aku pengen cerai, Bu, tapi aku takut. Takut apa, Yu? Takut hidup sendiri. Takut orang mencibir. Takut dibilang perempuan gagal. Aku menatap matanya. Ayu, bertahan di neraka bukanlah keberanian. Kadang, keberanian sejati adalah saat kita berani keluar dari situ. Ia terdiam, lalu mengangguk, pelan, seperti seorang anak yang akhirnya berani melangkah meski kakinya gemetar. Hari Senin pagi, aku mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Sederhana, tapi tegas. Aku ingin memberi kesan resmi tapi tetap hangat. Hari itu, aku akan mendampingi Ayu ke balai desa untuk mengurus surat-surat perceraian. Bukan sekadar menemani, aku menyiapkan semua dokumen. Surat pengantar dari RT, laporan kekerasan yang diam-diam kami minta dari puskesmas, fotokopi KTP, KK, dan surat nikah. Bahkan aku siapkan map khusus agar semua terlihat rapi. Bu, aku grogi, kata Ayu saat kami naik ke mobil dinas. Aku menggenggam tangannya. Hari ini, kamu ambil kembali hidupmu. Grogi itu wajar. Tapi kamu nggak sendiri. Di kantor desa, beberapa staf menyapa kami dengan sopan. Mereka sudah tahu bahwa Ayu sedang dalam proses perceraian, tapi aku sudah bicara dengan Erlambang sebelumnya untuk memastikan tidak ada yang berani bergosip atau menghakimi. Proses pengajuan surat pengantar dari desa berlangsung lancar. Aku duduk di sebelah Ayu, ikut menjelaskan pada petugas bahwa Ayu adalah korban KDRT dan membutuhkan perlindungan. Sempat kulihat mata Ayu berkaca-kaca ketika petugas desa menandatangani dokumen terakhir. Selesai, bisiknya pelan. Aku tersenyum. Baru mulai. Tapi kamu sudah mengambil langkah terbesar. Saat itu, aku merasa seperti ibu yang berhasil menyelamatkan anaknya dari kobaran api. Aku bukan siapa-siapa bagi Ayu, bukan saudara, bukan kerabat. Tapi aku tahu, perasaan ingin melindungi itu tidak butuh hubungan darah. Cukup kemanusiaan. Setelah urusan desa selesai, aku bahkan ikut menemaninya ke pengadilan agama beberapa hari kemudian. Kami naik mobil bersama, membawa map biru berisi dokumen. Ayu duduk di kursi belakang seperti anak sekolah yang akan ujian. Di ruang tunggu, Ayu menangis pelan. Aku genggam tangannya lagi. Kamu perempuan kuat, Yu. Jangan pernah lupa itu. Dan akhirnya, sidang pertama berlangsung. Singkat, tapi menguras mental. Saat Ayu bercerita pada hakim tentang kekerasan yang dialaminya, aku melihat suaminya duduk dengan tatapan tajam. Tapi Ayu tidak goyah. Dia berdiri dengan kepala tegak, suara lantang, dan mata yang tak lagi sembab, melainkan menyala. Saat keluar dari ruang sidang, aku memeluknya. Kamu hebat. Dan saat itulah dia memelukku balik, lebih erat dari sebelumnya. Bu, kalau aku berhasil lepas dari semua ini, hidupku aku persembahkan untuk jadi orang sebaik ibu. Aku tertawa kecil. Jangan. Jadi dirimu sendiri. Tapi jangan lupa, bantu perempuan lain yang terluka seperti kamu. Hari-hari setelah sidang, Ayu semakin dekat denganku. Kami seperti kakak adik. Ia sering mampir ke rumah. Kadang sekadar mengobrol sambil membuat kue. Ia mulai bisa tertawa, mulai suka dandan, bahkan mulai menyulam kembali mimpi-mimpi kecilnya. Ibu, dulu aku pengen jadi guru TK, katanya suatu sore. Masih bisa. Kenapa enggak? Karena dulu aku merasa enggak pantas punya mimpi. Aku memeluk bahunya. Sekarang mimpi kamu sah-sah saja. Kamu bebas.
Setiap orang yang melihat hubungan kami pasti berpikir aku dan Ayu seperti keluarga. Bahkan anakku yang sesekali pulang sempat bilang, "Ibu kayak punya anak baru." Aku hanya tertawa. Aku bahkan merasa lebih dekat dengan Ayu dibanding dengan teman-teman PKK lainnya. Entah kenapa, ada rasa sayang yang unik. Rasa ingin melindungi yang muncul bukan karena kasihan, tapi karena aku melihat pantulan diriku di matanya. Aku juga pernah muda dan takut. Bedanya, aku beruntung ketemu Erlambang. Kamu tidak. Itu yang sering kuucapkan padanya. Dan saat itulah aku benar-benar percaya, aku telah menyelamatkan hidup Ayu. Tak sekalipun aku mencurigainya. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa tangan yang sedang kugenggam erat itu, suatu saat akan berubah menjadi tangan yang tega menikamku dari belakang. Kupikir, ini kisah tentang perempuan menolong perempuan. Kupikir, ini adalah cerita yang akan kutulis dengan bangga suatu hari nanti, tentang bagaimana aku, Dewi, istri kepala desa, menyelamatkan seorang janda muda dari hidup yang penuh luka. Tapi ternyata, hari itu, matahari bersinar terik, tapi hatiku terasa ringan. Seperti awan-awan dalam diri ini, akhirnya tersibak oleh cahaya harapan. Ayu resmi bercerai. Sidang terakhir berjalan lancar. Meski mantan suaminya sempat mengancam akan menghancurkan hidupnya, hakim tetap memutuskan perceraian. Tidak ada anak, tidak ada harta gonogini. Ayu pulang dari pengadilan agama sebagai perempuan bebas. Setibanya di rumah, ia memelukku sambil menangis. "Ibu, ini hari pertama aku merasa hidup lagi," katanya pelan, tubuhnya gemetar. Aku hanya membalas pelukan itu dengan senyum. Dalam hatiku, ada rasa bangga bahwa perjuanganku untuk mendampinginya, mendobrak stigma, menantang rasa takut, dan menahan desas-desus warga, semua itu berbuah kebebasan untuk seorang perempuan yang sempat terkubur dalam luka. Namun, kebebasan saja tidak cukup. Kebebasan tanpa arah bisa membuat seseorang kembali tersesat. Dan aku tahu, Ayu butuh pekerjaan. Butuh aktivitas, butuh harga diri. Beberapa hari kemudian, kami duduk berdua di beranda rumahku. Ia membawa pisang goreng, hasil belajar dari video daring. Tangannya mulai cekatan, dan senyumnya tak lagi setipis dulu. "Aku bingung, Bu," katanya, "mau ngapain sekarang? Pengen kerja, tapi ijazahku cuma SMA. Nggak punya pengalaman. Nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau bisa pilih, kamu mau kerja apa?" "Apapun, Bu. Yang penting halal." Aku menatap wajahnya lama. Di sana ada sisa-sisa trauma, tapi juga semangat yang sedang berusaha tumbuh. Dan saat itulah aku teringat satu hal. Kantor desa sedang kekurangan staf untuk pengarsipan dan dokumentasi. Itu pekerjaan teknis, tidak terlalu berat, tapi butuh orang teliti dan bisa dipercaya. Dan Ayu, dia telah membuktikan bahwa dia bukan hanya korban. Dia perempuan yang mau bangkit. Malam harinya, setelah makan malam, aku duduk berdua dengan Erlambang di ruang tamu. "Bang," sapaku pelan, menatapnya penuh harap. "HM, aku mau minta tolong." Tumben, ia tertawa kecil, menyesap teh buatan tanganku. "Ayu, dia butuh pekerjaan. Aku tahu kamu pasti bisa bantu. Gimana kalau dia ditempatkan sebagai staf kontrak di kantor desa? Bantu arsip, entry data, atau bantu kegiatan lapangan." Erlambang meletakkan cangkirnya. Wajahnya berubah sedikit serius. "Why, kamu yakin?"
Apa yang bikin kamu ragu? Tanyaku cepat. Dia menghela napas. Aku cuma takut warga ngomong. Kamu tahu sendiri, orang desa suka menggunjing. Apalagi dia baru cerai. Lalu tiba-tiba kerja di kantor desa, dekat dengan aku pula. Aku menggeleng. Justru itu gunanya aku. Aku yang minta. Aku yang bertanggung jawab. Kalau ada yang ngomong, biar mereka ngomong di depan aku. Selama Ayu kerja dengan baik, niatnya baik, aku yakin waktu akan bungkamkan omongan-omongan jahat itu. Erlambang menatapku cukup lama. Lalu ia mengangguk pelan. Ya sudah, kita coba dulu sebulan. Tapi kamu juga yang dampingi dia ya. Ajarin sistem kantor, dan pastikan dia tahu batasannya. Terima kasih, Bang, ucapku lega. Kamu gak tahu betapa berharganya ini buat dia. Suamiku tertawa. Kalau buat kamu, aku selalu kasih jalan. Aku tersenyum, tak sadar, bahwa dari situlah jalan menuju kehancuranku perlahan mulai terbuka. 2 minggu kemudian, Ayu resmi mulai bekerja. Pagi itu, aku ikut menemaninya ke kantor desa. Ia mengenakan blus putih bersih, rok panjang biru gelap, dan jilbab polos. Dandanannya sederhana, tapi terlihat segar dan rapi. Beberapa perangkat desa mengangguk menyambut, sebagian menatap dengan penasaran. Aku sempat mendengar bisik-bisik kecil. Itu si Ayu, ya? Baru cerai, langsung kerja di kantor desa. Berani banget dia muncul. Tapi aku tak peduli. Aku menatap mereka dengan tegas. Tak seorang pun berani menyuarakan gosip mereka secara langsung di depanku. Di dalam kantor, Erlambang memberikan pengarahan singkat. Kita semua tahu Ayu. Dia warga sini. Kita beri kesempatan kedua untuk hidup yang lebih baik. Saya minta kerjasamanya. Jangan jadikan dia bahan gunjingan. Fokus ke pekerjaan. Kita semua pernah salah, tapi kita juga berhak diberi kesempatan bangkit. Ayu menunduk, matanya berkaca-kaca. Hari-hari pertama berjalan baik. Ayu duduk di meja pojok dekat rak arsip. Tugasnya menata berkas penduduk, membantu membuat laporan, dan kadang ikut dalam kegiatan luar kantor seperti pendataan bantuan atau program kesehatan. Ia cepat belajar. Ia telaten. Bahkan ibu-ibu perangkat desa mulai melunak padanya. Dia rajin juga ya, Bu, kata Bu Endang padaku di rapat PKK. Orangnya sopan, suka bantu, timpal yang lain. Aku tersenyum. Aku merasa bahagia karena dunia mulai memberi Ayu tempat. Dunia yang dulu kejam padanya, kini mulai membuka ruang. Dan Ayu sendiri, ia mulai bersinar. Pakaiannya makin rapi, wajahnya makin segar. Ia lebih sering tersenyum, dan sudah bisa tertawa lepas. Kadang aku melihatnya berjalan di halaman kantor sambil membawa map, berbincang sebentar dengan Erlambang soal dokumen yang harus ditandatangani. Semuanya terlihat biasa saja. Wajar. Aku tidak pernah curiga. Aku bahkan merasa bangga bahwa akulah yang mengangkat Ayu dari kehancuran. Akulah yang meyakinkan suamiku agar memberinya pekerjaan. Setiap malam, saat kami duduk di beranda rumah, aku berkata dengan tulus, kalau semua perempuan di dunia saling membantu, gak akan ada lagi yang jatuh terlalu dalam. Dan Ayu akan menjawab sambil menatapku dengan mata sendu, kalau semua orang sebaik ibu, dunia pasti aman. Aku percaya padanya. Aku percaya pada proses. Aku percaya bahwa niat baik akan selalu berbuah baik. Tapi, aku lupa.
Niat baik tanpa kewaspadaan kadang justru membuka pintu bagi pengkhianatan paling keji. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat hal-hal kecil yang mengusik, tapi belum cukup membuatku marah. Ayu mulai lebih sering menyebut nama Erlambang saat kami mengobrol. Tadi Pak Erlambang bilang laporan aku bagus. Pak Erlambang minta aku bantu program pelatihan. Pak Erlambang ngajarin aku bikin tabel di Excel. Awalnya aku pikir biasa saja, tapi perlahan ada nada manja di suaranya. Ada sinar kagum di matanya saat menyebut nama itu. Aku sempat menepis pikiran-pikiran burukku. Ayu bukan seperti itu, bisikku dalam hati. Dia tahu batas. Dia tahu siapa aku. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat mereka berdiri terlalu dekat di kantor, tertawa kecil, saling menyentuh kertas, atau hanya duduk dalam satu ruangan terlalu lama, perasaanku mulai tidak nyaman. Aku, Dewi, yang mengulurkan tangan, mulai merasa ada yang menarik tanganku perlahan ke jurang. Namun aku masih percaya pada niat baikku. Percaya bahwa Ayu tak mungkin tega menusuk dari belakang perempuan yang menyelamatkannya. Tapi yang ku tahu pasti adalah, semenjak Ayu bekerja di kantor desa, ada sesuatu yang mulai berubah. Perlahan, halus, nyaris tak terlihat. Seperti awan tipis yang awalnya tampak tak berbahaya, tapi perlahan menutup seluruh langit. Dan aku tak tahu, badai seperti apa yang menantiku di balik awan itu. Awalnya, aku tak menaruh curiga. Bagiku, pekerjaan suamiku sebagai kepala desa memang menuntut mobilitas tinggi. Kadang pagi-pagi sudah rapat di kecamatan. Kadang sore baru pulang karena harus mengecek pembangunan jalan di dusun. Itu sudah menjadi rutinitas bertahun-tahun. Dan aku, istri yang percaya. Tapi sejak Ayu bekerja di kantor desa, sesuatu perlahan berubah. Perubahan kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat jantungku bertanya-tanya. Mulanya, Erlambang mulai lebih sering membawa laptop dan berkas pulang malam. Biasanya, pekerjaan kantor cukup dibahas di siang hari atau di rapat mingguan. Tapi kini, hampir setiap malam ia mengurung diri di ruang kerja. Lagi banyak laporan, "Why?" katanya saat kutanya. Aku mengangguk, seperti biasa. Aku bukan tipe istri yang mengatur atau mencurigai. Tapi tak bisa kupungkiri, diam-diam aku mulai mencatat perubahan-perubahan kecil. Beberapa hari setelah itu, ia mulai sering pergi lebih pagi dari biasanya. Biasanya kami sarapan bersama jam 7. Sekarang, dia sudah berangkat sebelum aku selesai menyeduh teh. "Kamu nggak sarapan dulu, Bang?" tanyaku heran. "Nggak sempat." "Why?" "Hari ini ada rapat dadakan di kecamatan." "Tumben jam segini?" "Ya, namanya juga desa mau maju. Rapat bisa kapan aja," katanya sambil tersenyum, mencium keningku seperti biasa, lalu pergi. Aku tak sempat berkata apa-apa lagi. Tapi perasaan tidak enak itu, yang sebelumnya hanya seperti bisikan, mulai berubah menjadi suara. Kecil, tajam, dan semakin sering muncul di kepalaku. Apalagi ketika malam harinya, Erlambang pulang setelah Isya, bahkan pernah tidak pulang sama sekali. Waktu itu, aku menunggunya di ruang tamu. Jam sudah hampir 11 malam, dan ponselnya tak aktif. Keesokan paginya, ia baru muncul. Wajahnya lelah, rambutnya acak-acakan, dan aku melihat kerah bajunya sedikit kusut. Bau tubuhnya aneh. Bukan bau keringat biasa. Bukan bau pekerja keras. Tapi, ada wangi lain. Wangi parfum yang tidak pernah kupilihkan untuknya. "Maaf ya, Wai, semalam nginep di rumah camat. Kebetulan habis rapat langsung dijamu. Sekalian diskusi pengajuan dana bantuan,
katanya sambil duduk dan melepas sepatunya. Kenapa nggak kasih kabar? HP mati. Sinyal jelek. Lagian kamu kan tahu, aku kerja buat desa juga. Aku mengangguk. Tapi perasaanku tidak bisa dibohongi. Sejak malam itu, intuisiku makin liar. Aku jadi lebih peka. Lebih memperhatikan setiap pergerakan Erlambang. Aku bukan lagi istri yang hanya menyeduh teh dan menyiapkan sarapan, tapi mulai diam-diam mencatat waktu keluar masuknya. Dan yang membuatku makin resah, setiap kali Erlambang bilang ada urusan dinas, tak lama kemudian, Ayu juga menghilang dari kantor. Pernah aku datang ke balai desa tanpa memberi kabar, ingin mengantar snack rapat PKK yang tertunda. Tapi Ayu tidak ada di tempatnya. Bu Ayu keluar sama Pak Erlambang. Bu, kata seorang pegawai muda. Katanya pendataan rumah warga miskin. Di mana? Nggak tahu pasti, Bu. Tapi tadi bawa mobil dinas. Aku tersenyum dan mengangguk. Walau dalam hati ada palu besar yang menghantam dadaku. Pendataan? Bukankah itu kerja tim? Kenapa hanya berdua? Pulang ke rumah sore itu, aku merasa seperti orang bodoh. Ini rumahku, suamiku, desa yang kutemani bertahun-tahun, tapi kenapa tiba-tiba semua terasa asing? Kecurigaan makin menguat saat aku iseng mengecek ponsel suamiku saat ia sedang mandi. Biasanya aku tak pernah melakukan itu, aku percaya. Tapi malam itu, entah kenapa tanganku terasa ringan sekali membuka layar ponsel itu. Tak ada chat mencurigakan. Tapi saat aku buka galeri foto, aku menemukan satu hal yang membuatku diam terpaku. Sebuah foto. Diambil diam-diam. Ayu sedang berdiri di tepi sungai, mengenakan blus merah muda dan celana hitam. Wajahnya tersenyum ke arah kamera. Dan aku tahu persis. Itu bukan dokumentasi kantor desa. Itu bukan bagian dari kerja. Itu momen pribadi. Tanganku gemetar. Lalu, kulihat video singkat, hanya 5 detik. Ayu tertawa, lalu berkata, "Pak, jangan difoto terus. Malu." Lalu terdengar suara lelaki di balik kamera, suara yang tak asing, suara suamiku. Itu bukan cara staf berbicara pada atasan. Itu bukan cara korban bicara pada penyelamat. Itu geliat awal dari hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Aku tidak langsung marah. Aku tidak langsung mengonfrontasi. Karena dalam hati masih ada perdebatan besar. Masih ada harapan bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Bahwa mungkin Erlambang hanya merasa kasihan. Bahwa Ayu hanya menghormatinya sebagai pemimpin. Tapi malam-malam setelah itu, aku sulit tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya, apa aku terlalu baik? Apa aku terlalu percaya? Aku menengok ke kanan, ke sosok suamiku yang tertidur pulas, tanpa beban. Apa mungkin dia sedang berkhianat tepat di sampingku? Beberapa hari kemudian, Erlambang kembali mengabari akan pergi dinas luar kecamatan. 3 hari. Ke kabupaten, urus dokumen bantuan sosial, katanya santai sambil menyusun kemeja ke dalam tas kecil. Aku hanya diam, lalu berkata, "Ayu ikut." Dia terdiam. Hanya 2 detik. Tapi cukup untuk mengonfirmasi semuanya. Dia bagian dokumentasi program UMKM, jadi sekalian, jawabnya akhirnya. Kenapa nggak ajak orang lain juga? Kenapa cuma berdua? Why, kamu mulai nggak percaya sama aku? Tanyanya balik. Aku tak menjawab. Hanya menatap matanya dalam-dalam. Ini kerjaan, bukan liburan, katanya lagi, seperti ingin meyakinkan. Aku mengangguk. Semoga kerjaannya selesai. Semoga kamu gak lupa, siapa yang dulu minta tolong aku untuk selamatkan Ayu.
Erlambang tertawa kecil. Jangan lebay, Wai. Tapi hatiku sudah koyak. Tawanya justru terdengar seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Hari itu, setelah mobil dinas berangkat, aku duduk sendiri di teras. Angin bertiup pelan. Tapi rasanya seperti badai di dadaku. Aku yang dulu menyelamatkan Ayu dari neraka rumah tangga, kini mulai bertanya-tanya. Apakah aku sedang membiarkannya membangun neraka baru di atas rumah tanggaku sendiri? Aku menatap ke kejauhan, menahan air mata. Aku tidak tahu siapa yang lebih salah. Ayu, yang kutolong tapi mungkin sedang menggali tempatku. Atau suamiku, yang tak bisa menjaga kepercayaan. Atau mungkin aku sendiri, yang terlalu percaya bahwa kebaikan bisa menyelamatkan semua orang. Hari demi hari, aku merasa semakin jauh dari laki-laki yang dulu selalu menghangatkan pagiku dengan senyuman. Erlambang, suamiku, pria yang dulu tak pernah lupa mencium keningku sebelum pergi kerja, kini mulai terasa asing. Seperti tubuh yang masih tinggal bersamaku, tapi jiwanya sudah entah kemana. Semua dimulai dari hal sederhana, dia tak lagi banyak bicara. Biasanya, sepulang dari kantor desa, dia akan duduk bersamaku di beranda, menceritakan betapa lucunya warga saat rapat RT, atau betapa rewel para pemuda Karang Taruna soal anggaran lapangan voli. Tapi kini, setiap kali pulang, ia langsung masuk kamar, melepas baju, mandi, lalu duduk di ruang kerja dengan pintu tertutup rapat. Aku mencoba memulai obrolan. Bang, gimana rapat tadi? Biasa. Pak Camat jadi datang? Iya. Jawabannya singkat. Datar. Bahkan kadang tak menoleh. Seolah, aku bukan lagi istri yang pantas diberi cerita, hanya rekan satu rumah yang kebetulan menyediakan makan malam. Dan yang paling menyakitkan, kini ia mulai menghindar menyentuhku. Dulu, meski sudah puluhan tahun menikah, sentuhan kecil itu masih ada. Pegangan tangan saat berjalan ke pekarangan, elusan lembut di punggungku sebelum tidur, bahkan cubitan manja di dapur. Tapi sekarang, tangannya dingin. Penuh jarak. Puncaknya, suatu malam aku masuk kamar lebih dulu. Aku sudah berbaring dengan baju tidur yang biasa ia puji karena katanya, aromanya seperti rumah. Tapi malam itu, saat dia masuk, ia hanya berkata, "Kamu tidur duluan aja, aku masih banyak kerjaan." Dia lalu keluar lagi, meninggalkanku dalam hening yang menggigit. Di balik pintu, aku mendengar suara langkahnya menjauh, dan jantungku ikut menjauh darinya. Dari situ, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berubah. HP-nya yang dulu tak pernah dikunci, kini selalu dalam mode kunci sidik jari. Dulu, ponselnya sering ditinggal di meja, bahkan kadang lupa dicharge. Sekarang, ia selalu menggenggamnya, bahkan ke kamar mandi. Pernah suatu kali aku mencoba menyentuhnya saat ia sedang mandi, hanya ingin mengecek waktu di layar, tapi HP itu langsung terkunci. Saat aku mengangkatnya, layar hanya menampilkan tulisan, "Privacy Matters." Aku tercekat, bukan karena pesannya, tapi karena perasaan disingkirkan. Seolah, aku bukan lagi seseorang yang pantas tahu urusan suamiku sendiri. Dan saat aku mencoba bertanya langsung, ia justru marah. "Bang, kamu sekarang jaga jarak terus. Ada apa sih?" "Wai, kamu capek nggak sih curiga terus?" "Aku nggak curiga. Aku cuma merasa kita jauh. Ya kamu aja yang terlalu sensitif." Setelah itu, ia keluar rumah.
entah kemana, dan aku hanya bisa terduduk di ruang tamu, memandangi pintu yang tertutup, seperti perasaanku yang juga kini dikunci rapat olehnya. Aku mencoba menenangkan diri, mencari pembenaran. Mungkin dia memang sedang sibuk. Mungkin beban sebagai kepala desa berat. Mungkin dia kelelahan. Mungkin aku yang terlalu sensitif seperti katanya. Tapi semua, mungkin, itu seperti jaring laba-laba. Semakin aku mencoba membungkus perasaanku, semakin aku terjebak. Terlebih ketika sikap Ayu pun mulai berubah. Dia yang dulu selalu sopan dan menjaga jarak, kini lebih percaya diri. Cara bicaranya kini lembut tapi penuh nada manja. Tatapannya saat memandang Erlambang terasa berbeda. Pernah saat aku datang ke kantor desa secara mendadak, aku melihat Ayu dan Erlambang tertawa kecil di ruang kepala desa. Pintu setengah tertutup. Mereka duduk terlalu dekat. Saat aku masuk, mereka buru-buru berdiri. "Oh, Bu Dewi, tumben kesini," ucap Ayu, tersenyum cerah. "Lagi antar proposal PKK," jawabku dingin. Erlambang hanya tersenyum sekilas. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Bahkan, tatapannya pada Ayu lebih hangat daripada tatapannya padaku. Dan saat itulah aku benar-benar mulai merasa, suamiku sedang dicuri pelan-pelan. Suatu malam, aku memberanikan diri duduk di sebelahnya. Ia sedang membuka laptop, katanya mengerjakan laporan. Aku membawa teh hangat dan duduk diam. Menunggu dia menyadari kehadiranku. Tapi 5 menit berlalu, 10 menit, 20 menit, dia tak bicara sepatah kata pun. Akhirnya aku membuka suara. "Bang, masih sayang aku enggak?" Ia mengerutkan dahi. "Pertanyaan apa itu?" "Aku cuma pengen tahu. Karena aku merasa kamu udah berubah." Dia menutup laptop, menatapku, tapi bukan dengan lembut, melainkan dengan lelah. Seperti ingin berkata, "Sudahlah. Aku nggak berubah. Why? Kamu aja yang mulai lebay. Dulu kamu cerita semua hal ke aku. Sekarang HP kamu dikunci. Kamu pulang malam, kamu jarang di rumah. Kamu bahkan tidur nggak pernah hadap aku lagi. Why? Aku capek. Bisa nggak kamu nggak drama dulu? Aku lagi mikirin banyak hal. Urusan desa makin berat. Jangan tambah beban aku dengan curiga nggak jelas." Aku tercekat. "Jadi, aku ini beban sekarang?" Ia berdiri, menarik napas dalam. "Aku ke kantor dulu, ada data yang harus dikirim." Lalu dia pergi, lagi, meninggalkanku di ruang tengah, bersama pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia jawab. Malam itu aku menangis diam-diam. Tak ingin pembantu tahu, tak ingin tetangga tahu. "Aku perempuan kuat," katanya. Ibu PKK. Sosok panutan. Tapi apa gunanya semua itu kalau rumahku sendiri mulai runtuh dari dalam? Aku menatap cermin di kamar. Rambutku masih rapi, wajahku masih bersih, tubuhku masih bugar. Aku bukan perempuan yang mengabaikan diri. Tapi ternyata, pengkhianatan tidak pernah memilih korban berdasarkan penampilan. Aku mulai mengingat semua proses saat aku menyelamatkan Ayu. Aku yang memeluknya saat ia ketakutan. Aku yang mengurus perceraian dan tempat tinggalnya. Aku yang memohon pada Erlambang agar Ayu diberi pekerjaan. Dan kini, Ayu semakin bersinar. Sementara aku, semakin memudar di mata suamiku sendiri. Aku menatap langit-langit, berbisik pada diriku yang dulu. "Dewi, kau menolong seorang janda yang hancur.
Tapi mungkin kau sedang menyerahkan suamimu sendiri dengan kedua tanganmu. Aku belum punya bukti, tapi hati seorang istri tak pernah salah. Dan sayangnya, perubahan sikap suami bukan awal dari ujian. Itu hanyalah tanda bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Semenjak perubahan sikap Erlambang yang dingin dan menjauh, aku mulai lebih peka terhadap hal-hal di sekelilingku. Terutama pada Ayu. Dulu, Ayu adalah perempuan yang ringkih, pendiam, dan penuh luka. Sejak bekerja di kantor desa, aku memang melihat perubahannya, tapi awalnya kukira itu pertanda baik. Kukira ia bangkit, kembali percaya diri, dan mulai membangun hidup baru. Aku bangga padanya. Atau, dulu aku sempat bangga. Tapi kini, entah sejak kapan tepatnya, aku mulai merasa terusik. Bukan hanya karena Erlambang semakin jauh, tapi juga karena Ayu semakin bersinar di tempat yang salah, di hadapan suamiku. Hari itu, aku kebetulan mampir ke kantor desa untuk menyerahkan laporan dana PKK yang harus ditandatangani kepala desa. Aku tak memberitahu sebelumnya, karena memang hanya ingin sekilas lewat dan langsung pulang. Tapi sesampainya di sana, aku terdiam sejenak di depan pintu masuk. Di meja dekat jendela, Ayu duduk mengenakan blus hijau pastel yang elegan, dipadukan dengan celana bahan krem dan kerudung segi 4 motif bunga kecil. Wajahnya bersih, bibirnya berkilau samar dengan lip gloss, dan pipinya tampak merona segar. Dia tertawa kecil pada sesuatu di layar ponselnya, lalu cepat-cepat berdiri saat melihatku. "Oh, Bu Dewi, tumben kesini," sapanya dengan senyum yang terlalu manis untuk disebut tulus. Aku menatapnya sejenak, lalu balas senyum. "Laporan PKK mau ditandatangani Pak Erlambang." Pak Erlambang lagi rapat Zoom di ruang belakang. "Saya antar aja nanti ya, Bu," ucapnya cepat. "Oh iya, Ibu udah makan? Saya bawa ayam kremes, Bu. Tadi pagi masak sendiri." Aku menoleh. Di atas meja pantry kecil di pojok kantor, ada 2 kotak rantang bertumpuk, lengkap dengan sambal dan lalapan. Dan bukan hanya sekali. Aku tahu ini bukan hari pertama dia bawa makanan ke kantor. Sudah beberapa kali aku dengar cerita dari Bu Endang, bendahara desa, yang sempat bilang, "Wah, Ayu rajin ya bawa makanan buat semua." Tapi anehnya, Pak Erlambang selalu dapat porsi yang paling lengkap. Waktu itu aku tertawa. Tapi kini, tawaku lenyap. Setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan Ayu lebih dalam. Setiap kali dia ke rumah membawa laporan atau sekadar mampir, pakaian dan riasannya tak pernah sederhana. Selalu rapi, selalu matching, dan semakin hari semakin berani. Blus dengan pita di leher, rok ketat selutut, parfum dengan aroma vanila yang lembut, semua seperti bukan Ayu yang dulu. Pernah suatu sore, dia datang dengan membawa keripik tempe buatanku yang dikemas ulang dalam toples kaca, lalu berkata, "Bu, ini aku bawain buat Pak Erlambang. Katanya keripik buatan Ibu enak banget, jadi aku iseng bantu bungkusin cantik. Buat di meja kerjanya." Aku membalas dengan senyum yang kaku. Tapi dalam hati, ada amarah yang belum punya nama. "Kenapa kamu tahu meja kerja suamiku? Kenapa kamu tahu dia suka keripik buatanku? Dan, kenapa kamu merasa berhak membantu menyiapkannya?" Beberapa hari kemudian, aku mendapati gerakan-gerakan kecil Ayu yang semakin mencurigakan. Ia sering mondar-mandir ke ruang kepala desa dengan dalih minta tanda tangan atau laporan pendataan. Tapi waktu yang dihabiskannya di sana terlalu lama. Kadang hampir setengah jam. Dan setiap kali keluar, wajahnya selalu berseri, tersenyum seperti gadis yang baru mendapat pujian. Aku sempat bertanya pada pegawai kantor lainnya, "Bu Ayu sering ke ruangan Pak Erlambang ya?"
Salah satu dari mereka menjawab dengan polos. Iya, Bu. Hampir tiap hari sih. Katanya biar komunikasi antar bidang lebih lancar. Aku tersenyum. Tapi dalam hatiku, aku teriak. Komunikasi atau kemesraan? Satu malam, aku benar-benar tidak tahan. Erlambang baru pulang jam 9 malam. Wajahnya lelah, tapi langkahnya ringan. Dia membuka pintu dan langsung duduk di kursi dekat televisi tanpa berkata apa-apa. Dari mana? Tanyaku pelan. Rapat Karang Taruna. Habis itu mampir ke rumah Pak RW. Sendiri? Iya. Aku menatap wajahnya. Ada bekas bedak di kerah bajunya. Tipis. Hampir tak terlihat. Tapi aku tahu, aku hafal semua parfum dan bedak yang kupakai. Itu bukan milikku. Ada bedak di bajumu, kataku tanpa ekspresi. Dia refleks melihat kerahnya, lalu tertawa kecil. Oh, mungkin pas duduk sempit tadi, kepala anak Pak RW nempel. Dia kan lagi main-main di pangkuanku. Alasan yang cepat. Terlalu cepat. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak menatapku saat mengatakan itu. Seperti aktor yang sedang melafalkan naskah hafalan. Aku kembali ke kamar, menatap pantulan wajahku di cermin. Apa aku sedang ditertawakan oleh perempuan yang dulu kupeluk dalam pelukan solidaritas? Apa aku sudah membuka pintu rumahku untuk dihancurkan dari dalam? Aku teringat saat pertama kali Ayu menginjakan kaki ke rumah kontrakan, menangis ketakutan, wajah lebam, tubuh gemetar. Aku memeluknya. Aku membersihkannya. Aku memohon pada suamiku agar dia diberi pekerjaan. Dan sekarang dia berdandan lebih cantik dariku, mengantar makanan ke kantor setiap hari, dan menyebut nama suamiku dengan senyum yang tak bisa kusebut wajar. Pak Erlambang tuh lucu ya, Bu. Pak Erlambang kalau ngomong kadang kayak tegas gitu, tapi aslinya baik. Pak Erlambang tadi nanya aku udah makan belum. Aku ingin menutup telinga setiap kali dia bicara seperti itu. Ingin berteriak, berhenti. Dia suamiku. Tapi yang kulakukan hanya diam. Karena aku tahu, ini belum saatnya aku meledak. Belum ada bukti. Belum ada pengakuan. Tapi hatiku tahu. Gerak-gerik Ayu bukan lagi milik perempuan yang sedang menyembuhkan diri. Gerak-geriknya kini seperti perempuan yang sedang menabur benih di ladang yang bukan miliknya. Dan ladang itu adalah rumah tanggaku. Sore itu langit mendung. Angin bertiup pelan-pelan seperti tahu bahwa ada badai yang mulai mendekam di hatiku. Aku berjalan ke warung Bu Sumarni di ujung gang. Seperti biasa, ingin membeli tempe, cabai, dan sedikit cemilan untuk rapat PKK besok pagi. Tapi hari itu berbeda. Bukan karena warungnya sepi, melainkan karena semua obrolan berhenti begitu aku datang. Aku melangkah pelan. Di bangku panjang dekat rak minyak goreng, ada 4 ibu sedang duduk. Mereka biasanya cerewet, apalagi soal urusan tetangga. Tapi kali ini, mereka hanya saling pandang, lalu tersenyum canggung padaku. Aku tahu senyuman itu. Senyum yang menyembunyikan sesuatu. Senyum orang-orang yang ingin membicarakan sesuatu tentangku, tapi takut ketahuan. Aku mencoba mengabaikannya. Bu Marni, tempe 1 ya, cabainya yang hijau 2.000 aja. Ucapku, berusaha setenang mungkin. Iya, Bu Dewi, jawab Bu Marni pelan, sambil buru-buru membungkus plastik. Namun sebelum aku sempat membayar, aku mendengar sayup-sayup suara yang nyaris membuat lututku lemas. Katanya tadi siang Ayu dibonceng Pak Erlambang ke kota. Serius, Bu? Ya ampun, berani banget ya.
Iya, loh. Teman saya yang jualan di terminal lihat. Katanya mereka makan berdua di warung bakso pojokan. Duduk mepet, senyum-senyum. Mirip pasangan muda. Pelan dikit, ada Bu Dewi. Aku berpaling, menatap tajam ke arah mereka. Tapi mereka cepat-cepat menunduk, pura-pura mengatur kerudung atau memegang ponsel. Aku menarik napas dalam-dalam, membayar barang belanjaanku, lalu pamit dengan suara yang kutahan agar tidak gemetar. Permisi, Bu. Saya duluan. Langkahku pulang seperti diseret. Dunia di sekitarku berputar. Tapi hanya satu kalimat yang terus bergema di kepalaku. Ayu dibonceng Pak Erlambang ke kota. Duduk mepet. Seperti pasangan. Aku ingin menyangkal. Ingin menertawakan gosip murahan. Tapi, hati kecilku mencelos. Karena dalam diam, aku tahu gosip ini tidak muncul dari angin kosong. Selama ini aku sudah mencurigai perubahan mereka. Tapi ketika gosip mulai terdengar dari mulut warga, itu berarti mereka sudah mulai tak takut terlihat. Malamnya, aku duduk di teras rumah, menatap jalan yang sepi. Daun-daun jambu bergoyang pelan tertiup angin. Sepi sekali, tapi batinku bising. Kupikir, aku kuat. Kupikir, aku bisa menahan semuanya dalam hati. Tapi malu itu menampar lebih keras daripada marah. Bukan karena mereka pergi berdua, tapi karena orang lain tahu lebih dulu daripada aku. Istrinya. Beberapa hari setelah itu, gosip terus bergulir seperti bola salju. Bu Titin, tetanggaku yang cerewet, pura-pura mampir untuk meminjam loyang, lalu menyelipkan cerita saat aku di dapur. Bu Dewi, maaf ya kalau ini nggak enak, tapi kemarin itu ada yang lihat Ayu sama Pak Erlambang beli bunga di pinggir jalan. Katanya sih buat keperluan kantor. Tapi, Ayu pakai baju pink muda. Cantik banget katanya. Gimana ya, Bu? Saya juga bingung. Tapi ya, orang-orang jadi ngomongin. Aku hanya diam, mengangguk pelan. Terima kasih ya, Bu Titin. Sudah cerita. Maaf ya, Bu. Saya cuma nggak enak kalau Ibu jadi orang terakhir yang tahu. Orang terakhir yang tahu. Kalimat itu seperti belati yang ditusukkan pelan-pelan ke dalam hatiku. Suatu pagi, saat rapat PKK, aku datang lebih awal. Duduk di tengah ruangan aula desa, mempersiapkan buku absen dan snack. Ibu-ibu datang satu-satu, menyapa seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Senyum mereka canggung. Sapaan mereka tak seleluasa dulu. Aku tahu. Mereka sedang menahan diri. Mereka tak berani menatap mataku lama-lama. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada jika mereka langsung memelintir namaku di belakang. Aku bukan lagi ibu PKK yang dihormati, yang diteladani. Aku mulai menjadi bahan kasihan. Istri yang dikhianati. Dan tidak bisa melihatnya. Hari itu aku pulang dari rapat lebih cepat. Kepalaku sakit. Tapi bukan karena cuaca. Tapi karena pikiranku dipenuhi pertanyaan demi pertanyaan yang tak bisa kujawab. Kenapa kamu, Ayu? Kenapa kamu tega merebut suami perempuan yang menyelamatkanmu? Apa aku terlalu baik? Terlalu percaya? Aku menatap ke cermin. Perempuan dalam pantulan itu tampak letih. Bukan karena usia, tapi karena dikhianati pelan-pelan, tanpa sempat berteriak. Aku ingin bertanya langsung pada Erlambang. Tapi aku tahu, ia akan membalikan semuanya padaku.
Menuduhku terlalu sensitif, terlalu curiga, terlalu berlebihan. Dia akan bilang, tidak ada apa-apa. Padahal, semua sudah jadi rahasia umum. Warga melihatnya. Tetangga membicarakannya. Hanya aku yang terus menahan malu, demi harga diri yang perlahan mengelupas seperti cat dinding tua. Malamnya, saat Erlambang pulang, aku memberanikan diri bertanya, "Bang, HM, tadi aku ke warung. Bu Ibu cerita, kamu dan Ayu makan berdua di kota." Dia diam, lalu tertawa kecil. "Gosip. Mereka memang kurang kerjaan. Jadi kamu nggak ke kota sama dia?" Dia mengangkat bahu. "Ya aku ada keperluan, dan kebetulan Ayu bawa berkas. Lagian kamu tahu sendiri, nggak ada yang mau diajak kerja lapangan selain dia. Kenapa nggak ajak staf laki-laki? Kenapa sih kamu nyalain aku terus?" Katanya tiba-tiba dengan nada naik. "Kamu percaya sama ibu-ibu cerewet itu, tapi nggak percaya sama suamimu sendiri." Aku ingin menjawab, tapi aku tahu tak ada gunanya. Karena dalam hati, aku tahu kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku menangis. Bukan karena Erlambang marah, tapi karena aku tahu, aku tak lagi jadi prioritas. Aku istri yang disanjung warga, tapi dipermalukan secara diam-diam oleh suamiku sendiri. Dan Ayu yang dulu datang padaku seperti anak ayam kehilangan induk, kini berubah menjadi perempuan percaya diri, cantik, dan penuh percaya diri mencuri cahaya yang bukan miliknya. Rumah tanggaku, nama baikku, martabatku. Tapi malam itu, di antara air mata dan doa, aku bersumpah dalam hati. Aku akan diam, tapi aku tidak akan buta. Dan ketika waktunya tiba, kalian akan tahu rasanya menginjak perempuan yang salah. Karena aku bukan lagi Dewi yang naif. Dan ini baru permulaan dari luka yang akan kubalikan jadi kekuatan. Malam itu, hujan turun deras. Suara air menghantam genteng bagai dentuman yang seirama dengan detak jantungku yang tak karuan. Aku duduk di ruang tengah, menunggu Erlambang pulang. Sudah hampir pukul 10 malam, dan ponselnya tak aktif sejak sore. Lagi-lagi, tanpa kabar. Aku tak berniat marah. Aku hanya ingin bicara. Dengan tenang. Dengan sabar. Karena aku tahu, badai tidak selalu harus dilawan dengan petir. Kadang, diam dan logika lebih tajam daripada teriakan. Akhirnya, suara motor terdengar di depan pagar. Helm dibuka, wajahnya terlihat kelelahan, dan seperti biasa, wajah itu tak menyapa. Dia masuk, meletakkan jaket di gantungan, lalu langsung menuju kamar. Aku mengikuti pelan, membawa handuk bersih dan segelas air hangat, kebiasaan yang sudah bertahun-tahun tak pernah kutinggalkan. "Bang, mandi dulu, ini handuknya," ucapku pelan. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan masuk ke kamar mandi tanpa satupun kata. Setelah ia keluar, mengenakan kaos tipis dan celana pendek, aku duduk di sisi ranjang. Menunggu dia duduk. Menunggu dia mau bicara. Tapi dia justru mengambil ponsel, membuka pesan, lalu tertawa kecil sambil membalas seseorang. Aku tahu siapa. Dan disitulah akhirnya aku membuka suara. Bukan dengan nada tinggi. Bukan dengan air mata. Tapi dengan suara yang paling dalam, paling tulus dari seorang istri yang selama ini menahan luka. "Bang, aku cuma mau tanya satu hal," ucapku, menatapnya. "HM," sahutnya singkat, masih menatap layar. "Apa kamu sayang sama Ayu?" Tangannya berhenti. Ia menoleh pelan. Lalu tertawa pendek. Bukan tawa lucu, tapi tawa sinis. "Kenapa kamu nanya kayak gitu?" "Aku cuma pengen tahu." Jawaban jujur. "Bang, biar aku bisa berhenti menebak-nebak." Dia meletakkan ponsel ke meja. Lalu menatapku, tajam. "Kamu itu kenapa sih? Dari dulu kerjaanku dikomentarin, kegiatanku dicurigain, sekarang kamu nuduh aku suka sama staf sendiri." "Aku nggak nuduh. Aku nanya. Karena aku dengar banyak hal, aku lihat banyak perubahan. Dan kamu nggak bisa bohong lagi soal itu." Dia berdiri. Suaranya mulai naik. "Kamu tuh kelewat cemburuan. Why? Kamu pikir semua perempuan yang dekat sama aku pasti aku mau?" "Enggak. Tapi yang satu ini, Ayu, beda. Kamu dulu bahkan gak pernah segigi itu bantu staf perempuan. Sekarang kamu bela-belain antar dia ke kota, makan berdua, bahkan warga lihat kalian mesra." Dia membalikkan badan, menatapku dengan wajah merah. "Jadi kamu lebih percaya sama gosip warga daripada sama suamimu sendiri?" "Aku lebih percaya pada mataku sendiri, Bang. Aku lihat kamu berubah. Aku rasakan. Kamu tak lagi menyentuhku. Kamu sembunyikan ponselmu. Kamu pulang malam, sering hilang tanpa kabar. Dan semua itu terjadi sejak Ayu masuk hidup kita." Dia membanting remote AC ke meja. "Cukup, Why? Kamu ini kenapa sih? Kayak orang gak waras." Hatiku tercekat.
Tapi aku menahan diri. Aku cuma pengin kamu jujur. Kalau kamu memang. Jangan ngatur aku, bentaknya. Aku terdiam. Kamu pikir kamu siapa? Ibu PKK? Istri kepala desa? Jadi kamu bisa ngawasin semua langkahku? Ini kerjaan, why? Aku kerja buat desa, bukan buat main-main kayak yang kamu pikirin. Air mataku menggenang. Tapi aku tahan. Kerja? Sampai malam? Sampai makan berdua? Sampai diam-diam senyum-senyum di kantor saat kamu kira aku gak datang? Dia mendekat, menunduk, menatap mataku dari jarak dekat. Suaranya pelan, tapi dingin, menusuk seperti es. Kalau kamu gak bisa percaya sama aku, mending kamu diam. Jangan ganggu aku. Jangan rusak semua kerjaan yang udah aku bangun. Aku yang ganggu? Tanyaku lirih. Aku yang salah, karena nanya perasaan suamiku sendiri. Kalau kamu masih pengen tinggal di rumah ini dengan tenang, berhenti tanya-tanya gak jelas. Jaga sikapmu. Jangan bikin aib keluar. Jangan bikin malu. Aku tercekat. Aib? Jadi aku yang harus menjaga aib. Sementara kamu yang menyiram arang ke bara rumah ini? Malam itu, aku tak berkata apa-apa lagi. Aku berjalan ke kamar sebelah, mengunci pintu, lalu membiarkan air mataku mengalir tanpa suara. Aku memeluk bantal, bukan karena dingin, tapi karena aku butuh sesuatu untuk kupeluk selain luka. Aku teringat hari saat kami menikah. Aku yang mengantarnya ke pelaminan, dengan cinta yang utuh dan tulus. Aku yang menemaninya dari nol, dari sebelum jadi siapa-siapa. Aku yang membantu kampanye saat ia maju sebagai kepala desa. Aku yang menjahit bajunya saat uang tak cukup beli kemeja baru. Dan sekarang, aku justru dianggap pengganggu. Dituduh cemburuan. Dipaksa diam, demi menjaga nama baiknya. Sementara Ayu, perempuan yang kubantu, yang kupeluk saat tubuhnya lebam, kini entah di mana. Mungkin sedang tertawa dengan ponsel di tangan. Mungkin sedang membaca pesan romantis yang dulu pernah aku terima. Keesokan harinya, aku memasak sarapan seperti biasa. Tapi Erlambang tak menyentuhnya. Ia hanya mengambil kopi, lalu pergi tanpa sepatah kata. Tak ada ucapan selamat pagi. Tak ada pandangan ke arahku. Aku duduk sendiri di meja makan, menatap nasi goreng yang tak disentuh, dan perlahan, kesadaranku datang seperti pukulan keras. Dia bukan lagi suamiku. Dia hanya laki-laki yang tinggal di rumah ini, karena dunia belum tahu siapa dia sebenarnya. Tapi aku tahu. Dan aku sedang menunggu waktu. Waktu di mana kebenaran bukan lagi sesuatu yang harus kutahan. Karena aku tahu, yang terluka diam-diam, bisa jadi badai paling menakutkan. Setelah malam itu, aku tahu, aku tak bisa lagi berharap dari mulut Erlambang. Kebenaran tidak akan pernah datang dari orang yang merasa tak bersalah. Maka aku berhenti bertanya. Tapi bukan berarti aku menyerah. Aku masih punya logika. Aku masih punya mata. Dan lebih dari itu, aku punya luka yang tidak akan kubiarkan menjadi sia-sia. Aku mulai bergerak diam-diam. Tidak dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang menakutkan. Perempuan yang terlalu banyak menangis, pada akhirnya belajar menyimpan air matanya untuk hal yang lebih penting. Membuka kedok mereka. Hari pertama penyelidikanku dimulai saat Erlambang meninggalkan ponsel di meja makan. Tergesa karena ditelepon, Pak Camat. Ia lupa membawa ponsel yang biasanya dijaga seperti benda pusaka. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Aku tahu ponsel itu dikunci, tapi, aku istri yang cermat. Aku tahu sidik jari mana yang biasa ia pakai. Dan aku tahu cara menempelkan ibu jari Erlambang ke layar, saat ia tertidur lelap malam sebelumnya. Dan berhasil. Layar terbuka. Aku menahan napas saat membuka galeri tersembunyi. Satu folder, bernama, Data Kerja, membuat jantungku nyaris berhenti. Bukan karena judulnya, tapi karena isinya. Selfie Ayu. Di dalam mobil. Di kantor. Di depan cermin dengan baju kantor yang kutahu, adalah pemberian dari dana koperasi desa. Bahkan ada satu foto. Ayu sedang bersandar di bahu seseorang, dan aku tahu betul bahu itu. Erlambang. Kuklik pesan. Ada aplikasi chatting yang tak pernah kulihat. Bukan WhatsApp. Bukan Telegram. Tapi aplikasi obrolan yang mereka pakai diam-diam, mungkin agar tak mudah ketahuan. Ayu, tadi aku deg-degan pas Bu Dewi lewat depan ruanganku. Kamu kelihatan tenang banget. Ih. Erlambang, santai aja. Dia nggak akan curiga. Lagian, kamu cantik banget hari ini. Kalau bisa, jangan pakai parfum itu, bikin aku makin gila. Tanganku gemetar. Bibirku keluh. Aku ingin menjerit, tapi yang keluar hanya bisikan. Ya Allah, ini beneran. Aku menutup ponsel saat ku dengar suara Erlambang datang. Seperti biasa, dia duduk di depan televisi, memasang wajah letih. Aku menatapnya diam-diam. Seseorang yang pernah kupuja, kini terasa seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Dan aku bersumpah, aku akan menyaksikan dengan mataku sendiri. Aku ingin lihat sejauh apa mereka berani menginjak harga diriku. Beberapa hari kemudian, Erlambang bilang ia harus dinas ke kota. Ada rapat lintas kecamatan. Ia pergi pagi-pagi, mengenakan batik abu-abu, menyemprotkan parfum yang jarang ia pakai kecuali untuk acara penting. Aku hanya mengangguk. Tidak bertanya. Tidak cemberut. Tapi saat ia pergi, aku menyusul diam-diam. Aku minta tolong pada Joko, staf kantor desa yang masih punya hati dan diam-diam menyayangiku seperti adik sendiri. Ia memberiku info bahwa Ayu juga tidak masuk kantor hari itu. Katanya sedang mendampingi Pak Erlambang ke dinas luar. Aku menyewa ojek ke kota. Tidak dengan mobil pribadi. Aku tak mau mencolok. Aku ingin menyaksikan dengan mataku. Aku ingin melihat kebenaran, meski itu akan menghancurkan hatiku. Dan hancur, benar-benar hancur, saat aku melihatnya. Dari seberang jalan, aku melihat motor Erlambang terparkir di pinggir trotoar,
di depan sebuah hotel kecil yang biasa digunakan untuk rapat instansi daerah. Hotel itu terkenal punya restoran yang nyaman di lantai dasar, tapi mereka tidak ke restoran. Aku mengintip dari balik pilar toko seberang hotel. Nafasku sesak, tapi mataku tetap terbuka lebar, menolak berkedip. Erlambang turun lebih dulu, membuka pintu. Ayu menyusul, tersenyum. Ia mengenakan blus lengan pendek dan rok pensil warna peach. Riasannya sempurna, rambutnya ditata rapi. Wajahnya bercahaya seperti perempuan yang tahu dirinya diinginkan. Mereka bicara sebentar di depan resepsionis. Lalu, masuk ke lift. Bersama, tanpa malu, tanpa takut. Dunia seperti berhenti berputar. Tanganku gemetar, menggenggam ujung jilbabku. Mulutku terkatup. Tapi hatiku berteriak. Kenapa? Kenapa kamu tega? Aku menyandar ke dinding toko, pelan-pelan jatuh terduduk di trotoar. Orang-orang berlalu lalang. Tak ada yang tahu bahwa ada seorang istri sedang melihat suaminya menginap dengan perempuan yang dulu ia selamatkan dari neraka, dan kini justru mengirimnya ke neraka lain. Aku tak langsung pulang. Aku duduk lama di warung kopi kecil dekat situ. Mataku kosong. Pikiranku kabur. Ini bukan mimpi, kataku dalam hati. Ini kenyataan. Dan aku menyaksikannya sendiri. Kupikir, aku akan menjerit. Kupikir, aku akan mengamuk. Tapi nyatanya, aku hanya diam. Karena luka yang terlalu dalam, tak butuh suara. Malamnya, Erlambang pulang jam 11. Ia masuk rumah dengan aroma parfum mahal dan wajah puas. Capek banget, rapatnya panjang, katanya sambil duduk. Aku hanya menatapnya dari dapur. Tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum istrinya lagi. Itu senyum seorang perempuan yang baru saja kehilangan suami, tapi sedang menyusun kekuatan untuk memulihkan dirinya. Minum dulu, Bang, ucapku, mengulurkan segelas air. Ia menerimanya tanpa curiga. Dan malam itu, aku tidak tidur. Aku menulis semuanya di buku harian. Aku menyusun bukti-bukti. Aku menyimpan tangkapan layar. Aku mengumpulkan saksi. Karena aku tahu, sebelum badai datang, langit harus tenang dulu. Dan aku sedang bersiap jadi badai itu. Beberapa hari setelah aku melihat mereka masuk hotel bersama, hidupku seperti berhenti di satu titik. Titik di mana segalanya menjadi hampa. Aku makan, tapi rasanya tak ada. Aku bicara, tapi suaraku seperti keluar dari tubuh orang lain. Aku tidur, tapi setiap terpejam, wajah Ayu menghantui seperti mimpi buruk yang tak mau selesai. Bukan hanya karena Erlambang mengkhianati aku sebagai istri, tapi karena Ayu, perempuan yang aku peluk dalam luka, perempuan yang aku lindungi saat ia jatuh, justru menusukku tanpa ragu. Dan luka itu terasa jauh lebih dalam daripada sekadar perselingkuhan. Hari itu, Ayu datang ke rumah. Entah dengan keberanian dari mana, dia muncul di teras, membawa berkas laporan seperti biasa. Ia mengetuk pintu dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Aku buka pintu, perlahan, dingin, tapi tetap dengan senyum tipis. Karena aku tak mau lagi menjadi perempuan yang meledak karena emosi. Aku ingin dia melihat bahwa aku sadar, dan aku sedang menghitung detik menuju kebangkitanku. Bu Dewi, maaf ganggu. Mau antar laporan kegiatan kemarin? Katanya sambil tersenyum. Senyuman yang dulu kukira tulus, kini terlihat seperti topeng iblis berwajah manis. Masuk, jawabku singkat, mempersilakan. Ia duduk di ruang tamu, menyodorkan map coklat. Aku duduk di seberangnya, menatap matanya, dalam-dalam. Dan saat aku menatapnya, aku tahu, dia tahu aku tahu. Tapi tak ada rasa bersalah di wajah itu. Tak ada ketakutan, tak ada malu. Yang kulihat justru tatapan tenang, bahkan sedikit congkak. Seolah dia berkata dalam diam, aku sudah menang, dan kamu tak bisa berbuat apa-apa. Laporan ini bisa langsung Ibu Sisi, ya? Soalnya katanya Pak Erlambang mau bawa ke kecamatan siang ini. Kata, Pak Erlambang, keluar dari mulutnya dengan begitu ringan, seperti dia sedang menyebut pacarnya. Aku menahan napas, lalu menatapnya tajam. Kamu nyaman kerja di kantor desa, Ayu? Ia terdiam sesaat, lalu mengangguk. Nyaman sekali, Bu. Saya bersyukur sekali Ibu sudah bantu saya sampai bisa punya pekerjaan begini. Dan suamiku juga baik, ya? Ngebantu kamu, antar kemana-mana, temani dinas luar. Kali ini, dia tidak langsung menjawab, tapi justru tersenyum kecil, seperti sedang menyembunyikan tawa. Semuanya demi kerjaan, Bu. Aku mencondongkan tubuh, menatap wajahnya dari jarak yang hanya sejengkal. Aku lihat kalian masuk hotel, Ayu. Seketika senyumnya membeku, tapi hanya sesaat. Kemudian dia membalas tatapanku, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kalau Ibu udah tahu, buat apa tanya-tanya? Tubuhku membeku, urat-uratku seakan berhenti mengalirkan darah. Jadi kamu ngaku? Dia tak menjawab, hanya tersenyum. Senyum yang sangat menghina. Saya cuma perempuan yang Ibu tolong, dan suami Ibu yang datang menghampiri. Saya nggak pernah paksa, Bu. Lidahku keluh. Aku percaya kamu, Ayu. Aku peluk kamu saat tubuhmu lebam. Aku bela kamu saat warga menggunjing. Aku yang minta suamiku bantu kamu. Dan sekarang kamu tidur sama dia? Ayu berdiri, membenarkan kerudungnya, lalu menatapku seperti seseorang yang merasa di atas. Saya nggak pernah minta Ibu bantu saya. Ibu sendiri yang datang ke rumah waktu itu, kan? Dan saya juga nggak pernah minta Pak Erlambang suka sama saya. Kalau dia milih saya, itu bukan salah saya, Bu. Mungkin dia cuma butuh yang baru, yang beda. Hancur. Seluruh dinding pertahanan batinku roboh detik itu juga. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya berdiri pelan. Menatap perempuan yang dulu kusebut adik, kini berubah menjadi penikam berdarah dingin. Keluar dari rumahku, Ayu. Dia tertawa kecil, lalu melangkah keluar dengan santai, seperti tidak baru saja membunuh martabat seorang istri. Saat pintu tertutup, tubuhku roboh di baliknya. Aku tak menjerit, tapi air mataku tumpah deras, seperti hujan yang tak bisa dibendung lagi. Aku memeluk lututku di lantai dingin itu, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perempuan yang dikhianati 2 kali, oleh cinta dan oleh sesama perempuan. Malam harinya, aku duduk sendirian di kamar, memandangi pantulan wajahku di cermin.
Wajah yang dulu kupoles untuk membuat suamiku bangga, kini terlihat kusam, sembab, dan letih. Tapi, ada cahaya kecil di balik mata itu. Sesuatu yang lahir dari kejatuhan terdalam. Bukan balas dendam, tapi kebangkitan. Aku berdiri, membuka lemari, mengambil kotak tua berisi semua ijazah, sertifikat, dan ide-ide yang dulu kupendam karena sibuk mengurus rumah tangga. Sekarang waktunya aku hidup untuk diriku sendiri, bisikku, karena sudah terlalu lama, aku mati demi membesarkan cinta yang ternyata palsu. Dan malam itu, aku menulis ulang namaku. Dewi, bukan lagi sekadar istri kepala desa, tapi perempuan yang akan bangkit dari pengkhianatan, dengan kepala tegak. Hari itu hari Jumat. Matahari belum tinggi ketika aku menerima pesan WhatsApp dari salah satu pengurus majelis taklim desa. Assalamualaikum Bu Dewi, hari ini pengajian rutin di rumah Bu Siti. Ditunggu kehadirannya ya Bu. Biasanya, aku yang paling antusias menyiapkan acara pengajian. Aku cetak undangan, bantu merangkai bunga, menyusun tempat duduk. Tapi pagi itu, jantungku berdebar membaca pesan singkat itu. Bukan karena malas, tapi karena aku tahu, semua mata akan menatapku. Bukan sebagai ibu PKK, tapi sebagai istri yang dikhianati. Aku mengenakan gamis biru gelap, kerudung polos, dan sedikit bedak di pipi yang sembab. Aku memandangi cermin sebelum berangkat, dan untuk pertama kalinya aku tak tahu siapa perempuan di pantulan itu. Wajahku masih sama, tapi harga diriku sudah remuk. Saat aku tiba di halaman rumah Bu Siti, suasana pengajian sudah mulai ramai. Para ibu duduk melingkar, beberapa sedang memegang Al-Quran, sebagian sibuk mengaduk teh dan menyusun kotak snack. Tapi saat aku melangkah masuk, suasana mendadak hening. Aku mendengar jelas, sendok yang tadinya berbunyi kini diam. Bisikan pelan di sudut ruangan berhenti. Dan, mataku menangkap beberapa pasang mata yang menoleh, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Bukan tatapan sinis, tapi tatapan kasihan. Iba, seperti melihat seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Bu Dewi, duduk sini aja, ajak Bu Ratna, agak kikuk, sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. Aku tersenyum kaku. Duduk. Tapi aku bisa merasakan, aku duduk di tengah ruangan, seperti terdakwa di ruang sidang sosial. Tak ada satupun yang menyebut nama Ayu atau Erlambang. Tapi aku tahu isi bisikan mereka. Kasihan ya Bu Dewi, suaminya selingkuh sama staf sendiri. Padahal Ayu itu dulu ditolongin sama dia. Masya Allah, tega banget ya. Telingaku mendengarnya, meski tak langsung. Hatiku mendengarnya, meski tak diucapkan. Dan saat ustazah mulai berceramah tentang istri yang salihah dan suami yang amanah, air mataku nyaris tumpah. Bukan karena aku ingin menangis, tapi karena semesta seperti sengaja menyindirku. Selesai acara, beberapa ibu menyapaku dengan suara lirih. Bu Dewi, sabar ya. Yang sabar, Bu, pasti ada hikmahnya. Saya nggak nyangka Bu Ayu kayak gitu. Aku tersenyum, mengangguk, mengucapkan terima kasih. Tapi jauh di dalam diriku, aku merasa ditelanjangi secara sosial. Setiap simpati yang kudengar, terasa seperti tusukan lembut. Bukan karena mereka jahat, tapi karena aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin dihormati, seperti dulu. Tapi itu semua, telah dirampas oleh dua orang yang sangat kucintai dan kubantu. Saat pulang, aku berjalan menyusuri gang. Ada anak kecil berbisik pada temannya sambil menunjuk ke arahku. Itu loh, ibunya Bu Ayu yang rebut suami orang. Bukan, itu istrinya Pak Erlambang, yang sekarang suka kemana-mana sama Bu Ayu. Anak-anak, mereka tak tahu apa-apa. Tapi rumah mereka mendengarkan gosip. Dan kini, mulut polos mereka mengucapkannya seperti kebenaran. Aku mempercepat langkah. Sampai rumah, aku tutup pintu. Aku lepas kerudung. Dan aku berdiri lama di depan jendela. Di luar sana, aku jadi bahan cerita. Aku jadi kisah sedih yang dijadikan pelajaran. Dan itu, jauh lebih menyakitkan daripada dipukul. Beberapa hari setelah itu, aku tidak keluar rumah. Aku tidak ke kantor desa. Aku tidak hadir rapat RT. Aku bahkan tidak mengangkat telepon dari ibu-ibu PKK. Aku merasa dunia sempit. Nafasku pendek. Jiwaku menggantung. Tapi kemudian, di tengah hening dan luka itu, lahir sebuah bisikan kecil dari dalam dadaku. Kalau kamu diam, mereka akan terus menginjakmu. Kalau kamu bersembunyi, mereka akan menganggap kamu kalah. Dan Ayu akan berdiri di atas panggung yang dulu kamu bangun. Itulah hari saat aku berdiri kembali di depan cermin. Wajahku masih sama. Tapi kali ini, ada api kecil di mata itu. Aku bukan lagi Dewi yang menunduk saat dihina. Bukan Dewi yang menangis saat ditatap iba. Aku adalah Dewi, yang pernah ditelanjangi secara sosial, tapi kini sedang menenun kembali pakaiannya dari benang harga diri dan martabat. Malam itu, aku membuka laptop lama yang sudah hampir berdebu. Aku mulai mengetik. Kutuliskan setiap bukti. Kutata semua laporan keuangan desa. Kutelusuri anggaran yang dikelola Ayu. Aku menghubungi rekan lamaku di dinas sosial. Aku mulai mempelajari prosedur audit. Aku menyusun laporan, bukan sekadar curhat pengkhianatan, tapi berkas profesional berisi manipulasi administrasi, penyalahgunaan jabatan, dan penyimpangan anggaran desa. Jika mereka menghinaku sebagai istri yang gagal menjaga rumah tangga, aku akan bangkit sebagai warga negara yang menjaga keadilan. Karena mereka boleh menelanjangiku di depan masyarakat. Tapi aku akan membalas, dengan membongkar siapa sebenarnya yang telanjang dari moral dan tanggung jawab. Dan hari itu, aku menulis satu kalimat besar di halaman depan dokumenku. Jika martabatku mereka rusak, maka aku akan memperbaikinya dengan menghancurkan topeng mereka. Aku duduk di meja makan pagi itu, sendirian. Di depanku, secangkir kopi yang mulai dingin, dan sebuah map merah tebal yang sudah penuh berisi laporan, bukti transaksi, tangkapan layar percakapan, dan catatan pertemuan palsu yang diajukan Erlambang sebagai kegiatan dinas. Map itu bukan sekadar kertas. Itu adalah simbol dari harga diriku yang kembali kutata. Beberapa hari sebelumnya, aku diam-diam mengirimkan surat resmi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD, Kabupaten. Surat itu tidak mencantumkan identitasku sebagai istri Erlambang, tapi sebagai warga desa yang melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang kepala desa dan staf desa dalam hubungan personal yang melanggar etika jabatan. Surat itu diketik rapi, dilampiri bukti-bukti. Foto Ayu dan Erlambang di hotel saat jam dinas. Screenshot percakapan mesra yang ditemukan di ponsel. Bukti absensi palsu Ayu di kantor desa. Laporan keuangan yang menunjukkan penggunaan dana kegiatan fiktif yang dibawa keluar kota, yang ternyata hanya mereka berdua yang pergi. Semua kususun dengan tenang, elegan, tanpa satupun kata kasar atau emosional.
Karena kadang, balas dendam terbaik bukannya membara, tapi yang dingin, rapi, dan tak terbantahkan. Seminggu setelah itu, kabar mulai berembus. Dinas PMD mulai melakukan investigasi tertutup. Seorang pegawai kabupaten datang ke kantor desa secara mendadak, meminta semua catatan keuangan dan absensi 3 bulan terakhir. Namanya masuk dalam daftar evaluasi kepala desa bermasalah. Jika terbukti bersalah, jabatan bisa dicopot. Dan aku hanya menonton dari jauh. Tanpa menyentuh, tanpa menunjuk. Tapi pukulan yang tepat, bisa tetap menyakitkan, meski diberikan dari belakang layar. Suatu malam, saat Erlambang duduk di teras rumah, merokok dalam gelisah, aku keluar membawakan segelas air putih. Masih banyak orang di desa yang percaya kamu, kataku, tapi kepercayaan itu bukan warisan. Ia bisa hilang. Dan kamu sendiri yang membakarnya. Ia menatapku, lelah. Kamu yang laporin aku, ya? Aku tidak menjawab, hanya tersenyum. Kenapa? Tanyanya, pelan. Aku menatapnya lurus-lurus. Karena kamu bukan hanya mengkhianati aku sebagai istri, tapi kamu mengkhianati semua orang yang menaruh hormat padamu. Dan aku tidak akan membiarkan orang seperti itu tetap duduk di kursi yang dulu aku banggakan. Dia tertunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat penyesalan di matanya. Tapi terlalu telat. Terlalu basi. Aku Dewi. Dulu aku hanya istri kepala desa. Sekarang, aku perempuan yang bangkit dari reruntuhan rumah tangga, dan membangun panggung baru di atas puing-puing yang mereka tinggalkan. Dengan kepala tegak. Dengan senyum yang bukan lagi untuk menyenangkan orang. Tapi senyum dari perempuan yang tahu. Ia tak lagi mudah dilukai. Hari itu, langit Wening Asri mendung. Hujan belum turun, tapi hawa di udara sudah lembab dan berat. Seakan ikut merasakan keputusan besar yang akan kuambil hari ini. Aku berdiri di depan rumah kepala desa, rumah yang selama ini disebut warga sebagai rumah contoh keluarga teladan. Tapi di dalamnya, tak lagi ada cinta. Hanya ada bayang-bayang pengkhianatan, dan aku terlalu waras untuk terus tinggal di dalamnya. Pagi-pagi aku sudah rapi, mengenakan gamis putih dan jilbab biru laut, warna yang dulu disukai Erlambang. Tapi hari ini, aku memakainya bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Untuk perpisahan yang kutulis tanpa air mata. 2 minggu sejak Ayu diberhentikan dan Erlambang dipanggil ke kabupaten, rumah ini berubah menjadi tempat yang asing. Kami masih tinggal serumah, tapi seperti 2 orang tak saling kenal. Tak ada percakapan. Hanya suara sendok di piring, derit pintu, dan langkah-langkah canggung. Tapi aku tidak marah. Aku tidak menuntut. Karena aku tidak sedang membalas. Aku sedang melepaskan. Gugatan cerai sudah kusiapkan dengan tenang. Aku konsultasi diam-diam dengan pengacara di kota, mengurus berkas sendiri tanpa melibatkan siapapun di desa. Bahkan saat menandatangani surat kuasa, tanganku tak gemetar sedikit pun. Bu Dewi yakin tidak mau mediasi dulu, tanya sang pengacara. Aku hanya tersenyum. Apa yang mau dimediasi dari sesuatu yang sudah mati? Pagi itu, aku menulis surat pendek. Bukan surat cinta. Tapi surat perpisahan yang bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menegaskan bahwa aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku terlalu berharga untuk terus tinggal di tempat yang tak tahu bagaimana memperlakukan wanita sepertiku. Erlambang. Terima kasih untuk semua tahun yang pernah berarti. Tapi sejak kamu memilih jalan lain, maka aku pun memilih pergi. Kamu bisa teruskan hidupmu, dengan siapapun yang kamu inginkan. Aku tidak akan merebut kembali apapun yang telah kamu berikan untuk orang lain. Aku hanya ingin kembali ke tempat di mana aku bisa berdiri tanpa harus direndahkan. Surat gugatan cerai sudah kukirim melalui kuasa hukum. Semoga prosesnya berjalan damai. Aku tidak akan muncul di persidangan jika tak perlu. Salam terakhir dari perempuan yang pernah sangat mencintaimu. Dewi. Aku tidak menunggu dia membaca surat itu. Aku hanya membawa 1 koper, isi pakaian dan 1 foto lama, lalu melangkah pergi. Tak ada tangis. Tak ada suara pintu dibanting. Hanya langkahku yang mantap, keluar dari rumah yang tak lagi bisa disebut rumah. Tujuanku, rumah peninggalan ibuku, di tepi desa. Rumah tua yang selama ini kosong dan berdebu. Tapi di sanalah dulu aku dibesarkan dengan cinta. Dan di sanalah aku akan mulai hidupku yang baru. Saat aku tiba, tetangga sekitar melihat dari balik tirai. Beberapa bahkan keluar dan menyapa dengan suara pelan. Bu Dewi, pindahannya? Aku hanya tersenyum. Tak menjawab. Tapi mereka tahu. Dan anehnya, tak satu pun dari mereka memandangku sebagai perempuan yang kalah. Mereka memandangku sebagai perempuan yang memilih menjaga martabatnya. Hari-hari berikutnya, aku sibuk membersihkan rumah ibuku. Menyapu halaman, mengecat pagar, menata dapur kecil, dan menghidupkan kembali kebun bunga yang dulu ditanam almarhumah. Setiap sore, aku menyiram bunga sambil duduk di bangku kayu tua. Dan pelan-pelan, warga mulai berdatangan. Bu Dewi, saya ikut sedih ya, tapi ibu kuat banget. Bu, saya bangga sama ibu. Kalau saya yang diperlakukan begitu, mungkin saya udah hancur. Bu Dewi, ada yang bisa saya bantu renovasi dapur belakang? Anak saya tukang bangunan. Aku hanya menjawab semuanya dengan senyum dan ucapan terima kasih. Tapi dalam hati, aku tahu, aku tidak sendiri. Aku mungkin tak lagi tinggal di rumah besar di tengah desa. Tapi aku hidup dengan damai. Dengan kepala tegak. Di balai desa, kabar perceraianku cepat menyebar. Tapi tak ada yang menyebarkan dengan cara keji. Karena semua orang tahu, Ibu Dewi bukan ditinggal karena salah. Tapi karena terlalu baik untuk bertahan dalam kebusukan. Ada yang bilang Ayu kembali ke rumah orang tuanya, tak sanggup menahan malu. Erlambang sendiri mulai jarang muncul di kantor desa, katanya sedang mengurus masalah pribadi. Beberapa warga bahkan terang-terangan bilang, kalau sampai Pak Erlambang dicopot, saya dukung Bu Dewi maju jadi kepala desa. Aku tertawa kecil mendengarnya. Aku belum sejauh itu.
Tapi aku tidak menutup pintu. Karena mungkin, dari reruntuhan rumah tanggaku, aku akan membangun jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, aku berjalan ke pasar. Sendirian. Tak lagi didampingi suami seperti dulu. Tapi kali ini, setiap penjual menyapa dengan senyum tulus. Bu Dewi, lanjut tinggal di rumah almarhumah ya? Pas banget, Bu. Tanahnya adem. Ibu cantik banget sekarang, malah makin seger. Lain dari waktu masih di rumah Pak Lurah. Dan aku tahu, ini bukan pujian kosong. Ini adalah pengakuan. Bahwa aku, Dewi, bukan perempuan yang kalah karena bercerai. Tapi perempuan yang menolak tinggal di dalam kebohongan. Malam itu, aku duduk menulis di buku harian. Bukan lagi menulis luka, tapi menulis rencana. Aku ingin membuka sanggar menjahit kecil. Menyambut ibu-ibu rumah tangga agar bisa belajar menjahit, bikin kerajinan, dan menjual hasil karya sendiri. Aku ingin memberdayakan mereka. Karena aku tahu, ketika perempuan saling kuatkan, tak ada yang bisa menjatuhkan. Dan di akhir halaman, kutulis satu kalimat. Aku tidak pergi karena lemah. Aku pergi karena aku tahu, ada kehidupan yang lebih damai daripada terus dipaksa bertahan dalam rumah yang kosong cinta dan hormat. Waktu adalah saksi yang paling adil. Ia tak berbicara, tapi mencatat. Ia tak marah, tapi membalas dengan cara yang paling telak. Dan kini, setelah berbulan-bulan aku memilih diam dan menjauh, waktu akhirnya menyampaikan keadilannya. Bukan dalam bentuk amarah, tapi dalam bentuk kejatuhan yang pelan, menyakitkan, dan disaksikan semua orang. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman depan rumah ibuku, seorang tetangga lewat dengan tergesa. Ia menoleh ke arahku dan berkata pelan, Bu Dewi, ibu sudah dengar, ya? Aku hanya menatapnya. Tenang, Pak Erlambang, dicopot. Kalimat itu seperti angin dingin yang pelan-pelan menyapu dadaku. Tidak menghantam, tidak membuatku terguncang. Karena aku tahu, hari itu akan datang. Dan sekarang, ia benar-benar tiba. Surat resmi dari Dinas PMD dipasang di papan pengumuman Balai Desa. Nama Erlambang dicoret dari daftar kepala desa aktif. Alasan, pelanggaran kode etik jabatan, penyalahgunaan wewenang, dan dugaan penggunaan anggaran tidak sah. Tak ada upacara perpisahan. Tak ada penghormatan. Hanya selembar kertas formal, dan bisikan warga yang mulai berani bicara terang-terangan, padahal dulu disegani banget. Begitu Bu Dewi pergi, baru kelihatan belangnya. Makanya, jangan main api kalau nggak siap kebakar. Di sisi lain, Ayu tidak kalah memalukan nasibnya. Sejak diberhentikan dari kantor desa, ia kembali menumpang di rumah orang tuanya. Tapi gosip tak berhenti mengikutinya kemanapun ia pergi. Nama Ayu menjadi sinonim dari penghancur rumah tangga, dari perempuan tak tahu balas budi. Anak-anak pun mulai menyebut nama Ayu sebagai bahan ejekan. Jangan-jangan kamu Ayu, ya? Perampas. Anaknya Ayu, dari pernikahan lamanya, menangis di sekolah, malu karena ibunya dihina guru dan orang tua murid. Akhirnya, warga desa secara halus mengusir Ayu. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan tekanan sosial yang begitu kuat. Warung-warung tak mau menjual padanya. Tetangga tak lagi menyapa. Ibu-ibu mengusirnya dari acara pengajian. Ia terasing di tanah sendiri. Suatu malam, Ayu dan ibunya mengemasi barang-barang dan naik mobil angkutan umum keluar desa. Tak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi. Tapi yang jelas, Desa Wening Asri menutup pintunya untuk perempuan bernama Ayu. Dan Erlambang, setelah dicopot dari jabatan, ia mencoba bertahan di rumah dinas beberapa waktu. Tapi tekanan datang dari segala arah. Laporan audit membuatnya harus mengembalikan sejumlah dana yang sudah tak bisa ia pertanggungjawabkan. Beberapa vendor menagih pembayaran yang dulu dijanjikan lewat proyek fiktif. Akhirnya, ia pun pergi. Meninggalkan rumah itu seperti pria tua yang tak tahu arah pulang. Wajahnya kuyu. Rambutnya yang dulu selalu disisir rapi, kini berantakan. Dan jas kebesarannya, tergantung lusuh di lengan. Warga bilang, ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di kota sebelah. Sendirian. Tanpa Ayu. Tanpa jabatan. Tanpa kehormatan. Dan ironisnya, tanpa siapapun yang peduli. Sementara itu, aku justru mulai kembali menata hidup. Sanggar kecilku yang kusebut, Rumah Dewi, kini ramai dikunjungi ibu-ibu desa. Ada yang belajar menjahit, membuat taplak, tas daur ulang, hingga camilan kering untuk dijual. Anak-anak muda pun mulai berdatangan untuk belajar membuat konten promosi dan pemasaran digital sederhana. Aku membuka pelatihan gratis, bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan perempuan dari kabupaten. Namaku kini bukan lagi sekadar mantan istri kepala desa. Tapi Dewi, penggerak perempuan. Inspirasi, teladan ketegaran. Suatu sore, aku duduk di teras rumah ibuku. Sambil menyeruput teh hangat, aku menatap langit yang kemerahan menjelang maghrib. Seorang pemuda datang tergesa, membawa kabar. Bu Dewi, ini undangan dari kantor kabupaten. Ibu diundang jadi pembicara di seminar, Perempuan Tangguh Desa Mandiri, minggu depan. Aku membaca surat undangan itu. Nama lengkapku tercantum di sana, dengan gelar yang ditambahkan belakangan. Dewi, pendiri Rumah Dewi, inisiator kemandirian ekonomi perempuan desa. Aku menahan napas. Dan dalam hati, aku tersenyum. Bukan karena Erlambang dan Ayu jatuh. Tapi karena aku berhasil bangkit, dan tetap berdiri, saat mereka sibuk membangun kebohongan. Suatu waktu, aku melihat sekilas sosok Erlambang di pasar kota. Ia memakai topi, berjalan tergesa, menghindari mata orang. Aku tak tahu ia melihatku atau tidak. Tapi aku berdiri tegak, tanpa menghindar.
Karena aku tak punya alasan untuk malu. Bukan aku yang menghancurkan rumah tangga. Bukan aku yang menyalahgunakan kepercayaan warga. Dan bukan aku yang kabur dari tanggung jawab. Aku hanya perempuan yang terlalu tulus. Tapi kini, juga terlalu kuat untuk diinjak lagi. Warga desa kini lebih terbuka. Mereka lebih berhati-hati memilih pemimpin. Banyak yang berharap aku mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa mendatang. Tapi aku masih menimbang. Bagiku, kekuasaan bukan tujuan. Yang penting adalah pengaruh. Dan kadang, pengaruh paling kuat bukan datang dari kursi tinggi, tapi dari keteladanan yang dibangun dengan luka, air mata, dan keberanian untuk berdiri kembali. Aku adalah Dewi, perempuan yang dulu dipeluk oleh kebohongan. Tapi kini, aku yang berdiri dengan kebenaran. Dan melihat dari jauh, dua orang yang pernah mencuri bahagiaku. Kini kehilangan semua yang dulu mereka rebut dengan cara licik. Karena apapun yang dibangun dari pengkhianatan, tak akan pernah bertahan lama. Pagi itu, matahari belum tinggi. Tapi halaman rumah ibuku, yang kini sudah kutata ulang jadi toko jahit sederhana, sudah ramai oleh suara mesin jahit, tawa para ibu, dan aroma teh manis yang mengepul dari dapur belakang. Di atas papan nama yang baru kupasang, tertulis dengan huruf sederhana namun penuh makna. Rumah Jahit Dewi, tempat merajut ulang hidup yang pernah robek. Aku berdiri di depan pintu, menyapa satu persatu perempuan yang datang. Beberapa dari mereka adalah ibu rumah tangga yang ingin belajar menjahit untuk tambahan penghasilan. Tapi sebagian adalah perempuan yang pernah bernasib sepertiku. Dikhianati, dipukuli, ditinggalkan. Seperti Ayu dulu. Tapi kini, aku berbeda. Dulu, aku menolong tanpa batas. Sekarang, aku membina dengan aturan. Salah satu perempuan yang rutin datang bernama Wati. Ia datang pertama kali dengan wajah sembab, membawa anak kecil yang rewel dan tas plastik berisi pakaian seadanya. Suaminya dipenjara karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dulu, mungkin aku akan langsung membawanya tinggal bersamaku, mencarikan kerja, bahkan mengenalkannya pada lingkungan sosialku. Tapi kini, aku menyambutnya dengan hangat, lalu berkata dengan nada tegas namun lembut. Di sini kamu bisa belajar. Tapi kamu juga harus belajar berdiri sendiri. Aku akan bantu, tapi kamu juga harus bantu dirimu sendiri. Dan anehnya, batasan itu membuat mereka justru lebih menghormatiku. Mereka tidak memanfaatkanku. Mereka mengikuti peraturan. Dan pelan-pelan, kami membentuk sebuah komunitas kecil yang saling menyembuhkan tanpa saling menyandera. Setiap hari, toko jahitku dipenuhi kegiatan. Ada yang mengukur kain. Ada yang menjahit seragam sekolah. Ada yang menyulam taplak. Bahkan anak-anak muda mulai belajar membuat tote bag dan baju santai yang dijual online. Kami tak punya mesin modern. Tapi kami punya kemauan. Dan itu cukup. Sebulan sekali, kami mengadakan pertemuan khusus. Bukan untuk menjahit, tapi untuk berbagi cerita. Tentang luka, tentang masa lalu, dan tentang mimpi. Suatu malam, saat pertemuan itu, seorang perempuan muda bernama Fitri berkata sambil menatapku. Bu Dewi, saya nggak tahu kalau perempuan yang udah jatuh bisa bangkit sekuat ini. Saya kira setelah ditinggal suami, hidup saya selesai. Tapi ternyata, saya bisa mulai lagi. Aku menahan air mata. Karena aku tahu persis rasanya merasa hidup sudah selesai. Tapi nyatanya, hidup belum selesai. Hidup hanya berubah bentuk. Aku juga mulai diundang menjadi pembicara di berbagai kegiatan kabupaten. Seminar tentang pemberdayaan perempuan. Diskusi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan diundang menjadi mentor komunitas UMKM perempuan. Dulu, aku hanya dikenal sebagai istri Pak Erlambang. Sekarang, orang mengenalku sebagai Bu Dewi, yang mengubah luka menjadi lentera. Lucunya, setelah aku tak lagi memakai gelar istri kepala desa, justru orang lebih mendengarkanku. Lebih menghormatiku. Sore itu, saat aku sedang merapikan hasil jahitan baju seragam TK, seseorang mengetuk pintu depan. Seorang perempuan paruh baya berdiri dengan ragu. Di belakangnya, seorang gadis muda berdiri menunduk, wajahnya memar, lengan kanan dibalut perban. Aku mempersilakan mereka masuk. Bu Dewi, ini keponakan saya. Baru keluar dari rumah sakit. Suaminya kasar. Aku menatap gadis itu lama. Wajahnya, mengingatkanku pada Ayu saat pertama kali kubantu. Tapi kali ini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Namamu siapa? Rani, jawabnya pelan. Aku tersenyum. Rani, di sini kamu bisa belajar. Tapi aku bukan penyelamatmu. Aku hanya akan menunjukkan jalan. Kamu yang harus melangkah. Dia mengangguk pelan. Ada air mata di sudut matanya. Tapi bukan air mata putus asa. Melainkan air mata dari seseorang yang merasa dilihat, bukan dikasihani. Hari-hari berlalu. Usahaku makin dikenal. Rumah Jahit Dewi menjadi tempat rujukan perempuan desa yang ingin belajar mandiri. Bahkan beberapa laki-laki, suami dari para ibu yang belajar menjahit, mulai membantu memasarkan produk kami. Kadang mereka datang membawa pesanan. Bu Dewi, saya nitip 5 potong gamis buat dijual di pasar minggu ya. Bu, ada yang mau seragam daster buat ibu-ibu pengajian. Dan aku selalu menyambut mereka dengan ramah. Karena bagiku, perempuan kuat bukan berarti anti laki-laki. Tapi tahu mana laki-laki yang pantas dihormati, dan mana yang harus ditinggalkan. Suatu malam, aku duduk di ruang tengah sendirian. Lampu temaram.
Di depanku, segelas teh, dan buku catatan kecil. Aku membuka halaman pertama. Di sana tertulis nama-nama perempuan yang pernah belajar di rumah jahit Dewi. Ada Wati, ada Fitri, ada Nur, ada Ratna, dan kini, ada Rani. Nama mereka kutulis bukan sebagai daftar murid, tapi sebagai pengingat, bahwa hidupku kini punya makna lebih luas dari sekadar menjadi istri siapa. Aku adalah Dewi, perempuan yang pernah dipatahkan, tapi kini berdiri sendiri, di atas kaki yang dulu gemetar, dan sekarang kokoh menopang banyak perempuan lain. Dan dari luar jendela, aku melihat siluet bulan menggantung di langit, terang, utuh, seperti aku yang baru. Aku pernah percaya bahwa menyelamatkan sesama perempuan adalah jalan menuju surga. Tapi aku lupa, tidak semua yang terlihat korban, benar-benar suci dari keinginan untuk menghancurkan. Kini aku tahu, ada pengkhianatan yang tak harus dibalas dengan teriakan. Tapi cukup dengan bukti, langkah tegas, dan keberanian untuk pergi. Aku Dewi. Dan aku tidak kalah. Aku memilih menang, dengan cara yang tak perlu menjatuhkan diriku sendiri. Dan hari ini, aku masih mengenakan gamis dan jilbab seperti dulu, tapi bukan lagi sebagai istri kepala desa. Aku kini dikenal sebagai penggerak perempuan desa, bukan karena gelar, bukan karena panggung politik, tapi karena aku pernah jatuh, dan tahu caranya bangkit tanpa menginjak siapapun. Orang bilang aku tabah. Tapi tabah bukan warisan. Tabah adalah hasil dari malam-malam terjaga, air mata yang tak disaksikan siapapun, dan keputusan yang hanya bisa dibuat oleh hati yang sudah patah tapi menolak menjadi serpihan. Kini, setiap kali aku menyambut perempuan lain yang datang dengan luka di mata mereka, aku tak lagi buru-buru memeluk. Aku mendengar. Aku memberi ruang. Dan yang terpenting, aku memberi mereka cermin, agar mereka tahu. Yang bisa menyelamatkan mereka, bukan aku, tapi diri mereka sendiri. Aku Dewi. Dan kisahku bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang perempuan yang tidak memohon untuk dicintai, melainkan memilih untuk dihargai.